Puji Tuhan, haleluya, selamat malam bagi semua teman-teman dimanapun Anda berada. Kami hadir kembali pada malam hari ini dengan sukacita, dengan kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk bisa menjadi berkat bagi semua teman-teman yang berada di dalam link ini. Dan kami terus berdoa supaya setiap kita mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kasih Tuhan, mengalami sentuhan dari kuasa Tuhan yang sangat ajaib. Dan kami berdoa sedapat-dapatnya bisa masuk di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna. Ya, kami juga terus menyampaikan bahwa program ini bukan untuk menunjukkan bahwa ada satu agama yang hebat, karena itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus datang bukan membawa agama. Tuhan Yesus datang ingin mentransformasikan kasih-Nya, ingin membuat kasih-Nya bisa diterima oleh semua manusia, dan ingin menunjukkan kepada manusia betapa Dia sangat baik, sangat mengasihi siapapun Anda, dan ingin memindahkan kita dari dunia yang jahat untuk masuk di dalam kerajaan surga. Itulah tujuan Tuhan Yesus datang. Dan program ini dengan tujuan yang sama, yaitu supaya kasih Tuhan bisa menyentuh siapapun Anda. Mungkin ada yang berkata, kami membenci Anda. Tidak masalah, itu tidak penting. Tetapi kasih Tuhan jauh lebih besar daripada itu. Kasih Tuhan jauh lebih besar daripada hanya sekedar kebencian. Kasih Tuhan jauh lebih besar daripada hanya sekedar fitnahan. Kasih Tuhan jauh lebih besar daripada sekedar tuduhan. Kasih Tuhan jauh lebih besar daripada sekedar pembunuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengasihi Anda semua. Nah, pada malam hari ini kita akan dengarkan kesaksian yang luar biasa dari seorang narasumber, bagaimana dia berjumpa Tuhan Yesus pada saat dia sedang asik-asiknya bermain jahe langkung, ya. Dan bagaimana kuasa kematian yang bekerja di dalam permainan yang namanya jahe langkung, dan kuasa Tuhan Yesus yang tidak bisa dikalahkan, kuasa Tuhan Yesus yang jauh lebih besar daripada kuasa kematian apapun yang ada di dalam dunia, bekerja di dalam Ibu Tafib. Ya, bagaimana kisah selengkapnya? Kita akan segera sambut Ibu Tafib untuk mendengarkan kuasa kasih Yesus yang tiada taranya yang telah mengubahkan hidupnya. Oke, selamat malam Ibu Tafib. Shalom malam. Iya, bagaimana kabar Ibu? Luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Iya. Biasa. Ya, sukacita yang besar ya Bu. Saya lihat dari wajah Ibu, di wajahmu terpancar kemuliaan Tuhan. Haleluya. Iya. Beda langit dengan bumi seperti waktu masih main jahe langkung ya Bu ya. Sangat Pak. Iya. Iya Bu, ya luar biasa. Ya Bu, pada malam hari ini teman-teman sudah bersama dengan kita. Mereka sangat rindu mendengarkan kuasa kasih Tuhan Yesus yang sangat ajaib, yang mengubahkan seorang yang menuju kepada kematian, dipindahkan untuk menerima kasih Tuhan yang sempurna. Oke Bu, Ibu bisa share dan bagikan kepada kita semua supaya orang yang lemah dikuatkan, orang yang bimbang dipertetapkan hatinya, orang yang ragu-ragu bisa memiliki kepastian, orang yang sakit bisa disembuhkan, orang yang ada di persimpangan bisa menemukan jalan yang pasti di dalam hidup ini, dan Ibu saksikan kepada kita semua. Oke Bu, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Ya, sama-sama Bu, silakan. Tuhan Yesus, saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam hidup saya, di mana dulu saya adalah orang-orang yang masuk dalam kebinasaan, sebab saya tidak mengerti arah hidup saya. Saya pikir dengan berbuat baik, dengan banyak bersedekah, tidak pernah berbuat jahat kepada orang, saya bisa mengambil surga. Sampai suatu hari saya bertemu dengan Tuhan Yesus lewat sebuah permainan yang tidak lazim. Tapi Tuhan punya banyak cara dalam menyelamatkan orang pilihannya. Saya merasa bahwa saya dipanggil dan dipilihnya. Kesaksian ini berawal dari suatu hari ada seorang tamu, dia petugas bank, datang ke rumah saya. Beliau mengajak suami saya untuk mencairkan sejumlah uang. Sebab suami saya adalah seorang polisi
Dia berharap ia dikawal sehingga aman. Ketika suami saya sedang mempersiapkan diri, petugas bank ini ngobrol-ngobrol dengan saya. Dia bertanya, itu masih suka sholat? Masih. Bisa ngaji? Bisa. Nah, begini tuh, Lae kemana? Oh Lae, maksudnya suami saya, kadang-kadang dia ke gereja. Begini tuh, dalam satu rumah tangga, tidak boleh ada dua kemudi, tidak boleh ada dua nakoda. Yang satu ke sana, yang satu ke sini. Jadi surganya yang mana? Iya juga ya. Lalu dia menyarankan kepada saya, coba itu cari tahu tentang kebenaran. Setiap hari itu sholat 17 rakaat kan? Dan di dalam setiap sholat itu bertanya, ihdinas sirotol mustaqim. Tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Coba itu cari tahu. Siapa jalan lurus itu? Iya, saya untuk menghormati dia, saya bilang iya. Coba ya, itu doa puasa, sholat tahajud. Cari tahu kebenaran. Baik. Singkat cerita, suami saya sudah siap, mereka pergi. Ketika mereka pergi, adik kandung saya datang. Adik kandung saya datang dengan membawa majalah Intisari terbitan tahun 1994. Di dalam majalah itu ada sebuah kesaksian tentang permainan setan. Namanya permainan Jailangkung. Adik saya mengajak saya untuk memainkan permainan itu, tapi saya menolak. Karena saya pikir itu permainan setan dan pasti mengerikan. Tapi adik saya bilang bahwa permainan ini nggak serem, nggak menakutkan. Coba baca deh, lalu saya baca. Di dalam majalah itu tertulis ada sebuah kesaksian seorang bapak yang memainkan permainan itu. Di dalam memainkan permainan itu, ia bertemu dengan arwah profesor yang memiliki penemuan belum terekspos. Lalu arwah profesor ini membagikan pengetahuannya, membagikan ilmunya kepada bapak yang memainkan Jailangkung ini. Yang terjadi kemudian bapak ini seolah-olah dialah yang menemukan penemuan si profesor itu. Cita-cita saya dulu memang ingin menjadi seorang ilmuwan. Saya ingin menemukan sesuatu yang baik buat kemanusiaan. Saya berpikir, wah kalau bapak itu bisa, kenapa saya enggak gitu. Lalu saya coba karena di situ dijelaskan cara bermainnya mudah. Tapi saya harap saudara jangan meniru. Dulu saya ikut main itu dalam ketidaktahuan saya. Dalam permainan itu saya pakai selembar kertas seperti ini misalnya, ditulis A sampai Z, angka 0 sampai 9. Lalu kita menggunakan tutup botol fix yang buat di dada. Kita putar-putar, kita panggil, mantranya diajarkan di situ. Nanti benda ini akan jalan sendiri. Kita mengikuti seperti ini jalan. Nah, saya suka sekali permainan ini karena saya ingin mengetahui hal-hal misteri dunia setelah kematian. Yang terjadi adalah ketika saya bermain itu, memanggil arwah-arwah itu, yang datang umumnya rata-rata meninggal dengan cara tidak wajar. Maksudnya tidak wajar, meninggal karena bunuh diri, dibunuh, minum racun, gantung diri, pokoknya yang mengerikan. Lalu kalau saya tanya mereka, kamu sekarang tinggal di mana di sana? Ada tempat kami, tapi tempat kami gelap. Oh begitu, ya. Sampai akhirnya karena saya sering memainkan permainan itu, saya tidak lagi membutuhkan sarana yang tadi, kertas dan segala macamnya saya tidak perlu. Kalau saya pengen main, saya tinggal pejamkan mata, nanti beberapa dari mereka arwah-arwah itu datang kepada saya. Kita main kemana-mana.
jalan-jalan kemana-mana seperti umumnya manusia biasa. Karena memang penampakannya manusia. Jadi menurut orang-orang yang melihat saya, sepertinya saya gila. Sebab apa? Saya bicara sendiri. Saya ngomong sendiri, saya tawa-tawa sendiri. Padahal saya sedang ngobrol dan bicara dengan mereka. Karena itu ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, bila saudara melihat orang gila berbicara sendiri sepertinya, sesungguhnya dia tidak bicara sendiri. Ada roh jahat, ada roh arwah orang lain yang ada di situ ngajak bicara. Makanya kalau ada orang gila jangan dekat-dekat. Kadang-kadang roh itu yang menyuruh orang gila untuk memukul kita atau menganiaya kita. Singkat cerita, suatu hari saya bersama teman-teman arwah ini dalam tanda petik jalan-jalan. Kami naik angkot. Ketika naik angkot belum sampai tujuan, saya diseret dipaksa untuk turun. Saya turun, saya tanya, kenapa kita turun? Kan belum sampai. Dia jawab, lihat aja. Apa yang terjadi? Berapa puluh meter di depan saya, angkot yang tadi kami tumpangi mengalami kecelakaan dan ada beberapa penumpang yang luka-luka. Saya tidak suka itu. Saya tanya, kenapa tadi nggak dikasih tahu yang lainnya? Kenapa cuma sama saya kamu ngasih tahu? Dia bilang, saya bodoh sama yang lain. Saya sayangnya sama kamu. Nah, saya nggak suka begitu. Kenapa harus saya saja yang selamat, yang lainnya celaka? Lalu saya tinggalkan dia, saya pulang. Setelah saya mandi, saya mencoba permainan baru, saya buat baru. Di dalam permainan yang baru ini terbersit satu nama. Satu nama yaitu yang mau saya panggil. Yaitu Isa Al-Masih. Karena namanya lebih banyak tertulis di Al-Quran. Ketika saya berniat mau memanggil nama itu, tiba-tiba serombongan arwah-arwah itu datang kepada saya. Mereka melarang saya, membentak saya. Jangan panggil nama itu. Kenapa? Kalau kamu panggil nama itu, persahabatan kita putus. Oh, nggak masalah. Tapi satu hal saya pengen tahu. Kenapa kalian melarang saya memanggil nama itu? Dan mereka menjawab bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan. Dia yang menjadikan langit dan bumi. Dia yang menjadikan saya, dia yang menjadikan mereka. Waktu itu saya tidak percaya, saudara. Sebab buat saya, Tuhan Yesus ampuni saya. Buat saya, Isa Al-Masih itu nabi yang memang harus dihormati. Nabi besar yang harus dihormati. Tapi bukan berarti dia Tuhan. Saya marah kepada mereka. Jangan ya. Jangan menuhankan manusia. Maaf Tuhan Yesus. Isa Al-Masih itu cuma nabi. Lalu mereka semakin meyakinkan saya. Bukan. Dia bukan cuma nabi. Tapi dia itu Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang menjadikan semuanya ini. Udah, saya nggak percaya. Tuhan Yesus ampuni saya. Lalu saya panggil, baru satu nama saya panggil. Isa Al-Masih datang. Apa yang terjadi, saudara? Mereka terbakar di depan saya. Saya bingung, api dari mana? Saya bingung begini. Loh, kok mereka terbakar? Lama-lama mereka jadi pasir dan lenyap. Setelah lenyap, ini tangan saya tiba-tiba bisa menulis. Menulis sendiri. Berpalinglah engkau kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataan-perkataanku. Waduh, saya stop permainan itu. Kenapa? Ada rasa takut. Apa saya tiba-tiba bisa menulis di luar kendali saya? Saya nggak bisa nahan untuk tidak nulis. Saya nulis. Dan hasil tulisan saya seperti itu terbacanya. Lalu saya menghentikan permainan bersama anak-anak saya karena ada bau yang sangat luar biasa busuk
tercium di ruangan tempat kami main. Kok ini bau sekali ya? Bau apa ya? Saya dan anak-anak saya yang waktu itu ikutan main, cari di kolong tempat tidur, berharap sumber bau dari situ, di kolong bangku, di dapur, di kamar mandi, di semua tempat kami cari. Tapi kami tidak menemukan sumber bau itu. Akhirnya kami ke teras depan. Begitu di teras depan ada satu bola api, di dalamnya isinya cacing. Cacing itu seperti cacing sagu. Hanya bedanya cacing itu bertaring dan gerakannya lebih gesit, lebih ganas. Di dalam kobaran api itu, di dalam gumpalan yang berbentuk bola itu. Saya bilang, loh kok baunya sumbernya dari situ ya? Iya ya Mak, kok baunya dari situ. Saya coba memisahkan ulat-ulat itu dari dalam api, mengeluarkan pakai kertas, terbakar. Saya pakai ranting pohon, terbakar. Saya pakai besi pun terbakar. Tapi saya nggak merasakan panas. Lalu saya tanya, ya Allah itu apa? Lalu terdengar suara yang bisa saya dengar secara audible. Itu adalah api dari neraka yang tidak akan pernah kunjung padam. Dan ulat dari neraka yang tidak akan pernah mati. Oh saudara, saya takut sekali. Untuk hal-hal yang bersifat kekekalan, saya sangat-sangat mempersiapkan diri. Saya takut kalau saya ada di lautan api kelak. Karena itu saya teringat kepada petugas bank. Saya ingin cari tahu mana yang benar. Apa benar Isa itu Al-Masih Tuhan? Lalu saya memutuskan untuk doa puasa dan sholat tahajud. Saya berkomitmen 3 hari. Hari pertama dan hari kedua tidak terjadi apa-apa. Dan saya berkata, Tuhan, ya Allah, kalau di hari ketiga juga nggak ada jawaban apa-apa, karena saya ingin cari tahu kebenaran, saya tetap muslim. Tapi pada malam yang ketiga, sekitar jam 2 atau setengah 3 gitu, saya sholat tahajud. Ruangan di kamar saya ini menjadi terang benderang. Terang sekali. Lalu ada seseorang berkata sambil menunjukkan kedua tangannya yang berlubang. Dia tampan sekali. Wajahnya penuh kedamaian. Memandangnya nyaman sekali. Dia berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Aku yang telah ada, sudah ada, yang maha kuasa yang akan datang. Wah, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Berilah dirimu dibaptis. Sebab aku akan menjadikan engkau sebagai penjala manusia. Waktu itu saya belum pernah baca Alkitab, saudara. Jadi saya bertanya, kenapa manusia harus dijala-jala? Kenapa harus saya? Saya tidak mendapatkan jawaban. Tetapi saya diperlihatkan layar, di situ ada seperti film, dan bintangnya saya. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai menikah. Di situ saya lihat saya sendiri. Karena di situ saya mempraktekkan iman saya. Saya pikir dengan rajin sholat, dengan rajin sedekah, rajin puasa, rajin berbuat baik, tidak merugikan orang, saya bisa masuk surga nantinya kalau saya mati. Tetapi di situ di layar itu dengan jelas dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang boleh datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa dia? Saya bertanya siapa?
Dialah tadi yang berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Yang sudah ada, telah ada, yang maha kuasa, dan yang akan datang. Saudara, mendengar itu saya menangis. Oh, betapa saya selama ini berdosa. Saya tidak tahu mana Tuhan saya. Saya tidak mengenal Tuhan saya. Singkat cerita, saya bertanya pada almarhum suami saya, Pak, dibaptis itu apa sih? Mama, masa waktu sholat tahajud ada yang datang, mama disuruh sholat, disuruh baptis. Katanya kerajaan Allah sudah dekat, harus bertobat. Mama disuruh jadi penjala manusia. Itu artinya apa? Oh, mama jadi orang Kristen artinya. Oh, saya nggak mau, saudara. Saya nggak mau jadi orang Kristen. Lalu saya tanya adik-adik suami saya yang waktu itu masih tinggal dengan kami, Dek, baptis itu apa sih? Oh, kakak jadi orang Kristen. Oh, nggak mau. Tapi saya pertanyaan itu, kenapa suruh baptis, suruh baptis, suruh baptis? Saya punya teman. Karena saya seorang istri anggota Polri, saya terpilih untuk mengikuti kursus tata kecantikan sanggul rambut. Saya ikut kursus itu yang bayarin negara. Singkat cerita, salah satu teman saya adalah istri dari pendeta HKBP. Saya tanya kepada beliau ini ikut kursus ini dengan pertimbangan kan kalau di gereja HKBP itu, apalagi istri gembala harus selalu bersangkut, harus berkebaya. Mungkin pertimbangannya secara ekonomi supaya dia tidak perlu ke salon tapi nyalon sendiri gitu loh. Saya tanya, Eda, baptis itu apa sih? Oh, saya kurang paham menjelaskannya. Lebih baik Eda tanya aja ke itu, ke gereja. Di mana alamatnya? Lalu saya dikasih alamat. Jika cerita saya ke sana, Bapak Pendeta sedang rapat bersama para majelis. Saya mengutarakan isi hati saya. Permisi ya, Mang. Oh ya, saudara, suami saya orang Batak, marga Situmorang. Sementara saya ada orang Yogyakarta. Saya permisi ya, Mang. Saya minta dibaptis dong. Inang dari mana? Oh, saya dari sini. Oh, begini Inang ya, kalau di gereja kami ada peraturannya. Apalagi Inang berlatar belakang kepercayaan yang lain. Itu harus marguru malua namanya katekisasi. Oh, begitu. Jadi nggak mau baptis saya. Bukan nggak mau, tapi Inang harus belajar dulu. Oh, kelamaan, saya bilang kelamaan. Udahlah, nggak dibaptis juga nggak apa-apa. Yang saya tahu, padahal saya nggak pernah baca Alkitab, tapi saya bisa ngomong begitu. Yang saya tahu, Tuhan Yesus itu datang untuk orang yang berdosa. Dan di antara orang yang paling berdosa itu saya yang paling berdosa. Tapi kalian menolak saya yang berdosa. Itu urusan kalian sama Tuhan. Tiba-tiba di dalam ruangan itu ada angin. Angin. Terputar itu semua berkas-berkas yang ada di meja terbang. Gorden jam dinding semua bergerak. Saya pikir ruangan itu ada gempa. Ada gempa. Jadi saya takut. Saya lari keluar. Saya berusaha untuk membuka gerbang gereja. Yang terjadi Pak Pendeta dan para majelis mengejar saya. Mereka berkata, Inang kapan mau dibaptis? Inang, udah nggak usah, nggak apa-apa. Saya takut sekali, udah nggak apa-apa, nggak usah. Enggak, Inang, kapan mau dibaptis?
Lalu saya tanya, kenapa berubah? Mereka bilang di dalam angin tadi yang ada di ruangan itu, mereka melihat Tuhan Yesus yang memarahi mereka kenapa menolak saya untuk dibaptis. Saya cerita pas hari Minggunya saya dibaptis bersama dengan ketiga anak-anak saya. Dan pada waktu dibaptis, hadir guru matematika pada waktu saya masih SMP. Dia sukacita sekali karena dia anggota dari jemaat dari gereja tempat saya dibaptis. Demikian kesaksian ini yang bisa kita petik dari kesaksian ini, bila kita memanggil setan, setan datang. Kalau kita panggil Tuhan, Tuhan juga datang. Makanya hati-hati dengan setiap ucapan yang kita ucapkan. Sebagai orang tua misalnya, jangan katakan kepada anak-anak, kamu anak bodoh. Itu akan ditangkap oleh setan. Setan menyembunyikan di simpul-simpul saraf. Dan ketika anak kita itu hendak berbuat sesuatu yang baik, setan membuka ingatannya, kata mama kamu, kata papa kamu anak bodoh. Kamu gak bisa apa-apa. Akhirnya dia gak bisa apa-apa. Demikian Pak Yusuf. Iya. Haleluya, puji Tuhan. Begitu dahsyat kuasa dari Tuhan Yesus yang menjamah seorang ibu Tafib yang tadinya tidak percaya, bahkan tidak suka terhadap apa yang bernama tentang Tuhan Yesus. Ya, bahkan dia lewat sebuah permainan yang sangat tidak lazim. Disitulah kuasa Tuhan Yesus dinyatakan kepada Ibu Tafib. Oke Bu, saya sebelum kita berinteraksi kepada teman-teman yang sudah ada bersama dengan kita, izinkan saya bertanya dulu kepada Ibu. Waktu Ibu mengorek bola api itu kan pertama terbakar, Ibu Pak. pakai kertas. Dan kertas itu kan terbakar ya. Ya. Apinya itu waktu Ibu dekatin panas enggak, Bu? Sepertinya panas, tapi saya nggak merasakan panas itu. Oke. Terus yang kedua Ibu korek pakai kayu dan apinya kayunya juga terbakar. Bahkan saya pakai sendok. Ya, itu berarti memang menunjukkan bahwa api itu panas sehingga kayu itu bisa terbakar ya. Ya. Nah, yang ketiga Ibu pakai besi. Itu besi itu setebal apa, Bu? Kok Sendok bisa meleleh, Pak, bisa terbakar gitu loh. Dari baja itu. Oh, sendok garpu dari baja. Sebesar apa? Sebesar kelingking apa telunjuk Pak, gitu? Sendok garpu. Iya. Oh, Ibu pakai sendok, tapi sendoknya meleleh gitu. Meleleh, ininya bajanya meleleh ya pada waktu itu ya. Iya, waduh, tapi anehnya luar biasa panasnya ya. panas. Besi saja bisa. Ya, itulah kuasa daripada Tuhan Yesus ya, menunjukkan bahwa api itu adalah sesuatu yang panas sekali. Ya. Dan teman-teman, saya ingin kasih tahu kepada kita bahwa kenapa bola api itu menunjukkan bahwa itu adalah dunia. Dan orang seringkali bertanya di mana alam maut. Alam maut itu di bawah bumi ini. Jadi dunia ini berputar dan api yang ada di alam maut itu membakar semua yang masuk ke dalam situ. Dan apa yang masuk ke dalam situ yaitu manusia-manusia yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ini adalah satu bukti bahwa begitu panasnya api itu, sehingga baja pun bisa meleleh. Tapi karena kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang memang memilih seorang Ibu Tafib, sehingga panas itu tidak menyentuh tangan daripada Ibu Tafib. Ini luar biasa sekali. Begitu dahsyat. Ya, ini sesuatu yang begitu mulia karya Tuhan.
Dan setan-setan pun sangat tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, teman-teman dimanapun Anda berada, Anda tidak lebih pintar dari setan. Setan saja tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi. Nah, kemudian begitu banyak manusia yang menolak, bagaimana manusia tidak mau percaya, manusia tidak tetap mengeraskan hatinya, Anda rugi sendiri. Ya, nah. Anda akan terbakar secara luar biasa di dalam alam maut kalau Anda menolak kasih karunia Tuhan. Dan dari berbagai narasumber yang hadir, dengan berbagai kesaksian, dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai kejadian, menunjukkan bahwa satu-satunya yang perlu disembah itu adalah Tuhan Yesus. Dan kuasanya sangat dahsyat. Kuasanya bisa mengalahkan semua kuasa dunia. Waktu Ibu Taufik memanggil dengan sebutan yang artinya dengan pengertian Ibu Taufik pada waktu itu, hanya memanggil Nabi Isa datang yang adalah Tuhan yang menciptakan semua manusia. Tiba-tiba setannya semua terbakar dan mereka menjadi pasir. Luar biasa sekali kesaksian Ibu, dahsyat sekali. Oke teman-teman, kita akan segera masuk ke dalam ruang interaksi. Ya, kita seperti biasanya saya harus berikan arahan karena penelpon cukup banyak yang akan masuk. Ya, jadi mohon supaya pengertian dari teman-teman untuk maksimal 2 pertanyaan dan di dalam diskusi maksimal kita 5 menit saja ya supaya yang lain bisa kebagian semua. Oke, dan berkomunikasi, berdiskusilah dengan yang santun, dengan diskusi yang bermartabat, intelektual, karena tujuan kita untuk mendapatkan manfaat dari apa yang kita percakapkan, apa yang kita bicarakan, bukan sesuatu yang debat tidak berguna. Oke, kita buka penelpon pertama dari Pak Benz. Selamat malam Pak Benz. Shalom. Selamat malam Pak Yusuf. Shalom Bu. Bu Rianti ya? Ya. Ya, Bu Taufik. Ya. Bu Taufik ya. Ya. Terima kasih atas kesempatan ini. Tentang Jalangkung saya jadi ingat waktu kecil karena pernah main, tapi waktu itu dengan keranjang ya, dengan baju. Terus ada dupa dan sebagainya. Memang betul yang seperti Ibu katakan itu biasanya yang datang itu kan mereka bisa menulis di papan begitu, yang mereka mati karena kecelakaan, bunuh diri dan sebagainya. Itu waktu kecil, kira-kira umur 8-9 begitu. Tapi yang saya herankan, meskipun Ibu bersuami almarhum waktu itu kan Kristen ya, di HKBP ya. Tapi Ibu kan belum percaya waktu itu. Iya kan Bu ya. Terus kemampuan yang saya heran itu kemampuan Ibu untuk melihat arwah-arwah itu memang udah lama atau waktu Ibu udah usia tertentu? Ya ketika main itu Pak, ketika sering main. Oke. Iya. Karena waktu kecil saya main itu tuh nggak ada begitu gitu. Kemudian ya Tuhan maha baik ya, Ibu langsung mendapatkan pencerahan ya dari sisi kegelapan, kemudian bahkan dari roh-roh jahat itu pun sendiri mengakui bahwa nama Isa Al-Masih. Iya. Bahkan Ibu hanya sebut Isa Al-Masih, bukan Yesus ya. Belum. Itu pun sudah sama ya sebetulnya. Luar biasa. Ibaratnya itu secara positif mungkin saya iri dengan Ibu. Kok bisa Ibu yang bersuamikan orang Kristen tapi tidak terpengaruh, tapi main Jalangkung kok malah bisa bertemu dengan Tuhan, diberikan arahan yang luar biasa sehingga Ibu mantap akhirnya, walaupun itu ada periode penyesuaian ya Bu ya, sampai akhirnya Ibu mau dibaptis gitu. Enggak seketika nah, mungkin, kok. Iya, seketika, iya. Mungkin saya lama. Iya. Mungkin saya tanya kepada Pak Yusuf, kenapa sih orang-orang yang kadang-kadang tidak percaya itu malah didatangi atau bahkan kadang-kadang menentang, tidak percaya, itu malah didatengin gitu loh. Sedangkan kita kebanyakan orang Kristen atau mungkin karena udah percaya jadi seperti dikatakan bahwa berbagailah orang yang percaya tanpa melihat apa, begitu Pak Yusuf gitu. Iya Pak, iya betul. Pak Yusuf. Iya betul Pak. Oke, jadi kadang-kadang kita tuh
ada iri secara positif ya. Kalau ketemu Tuhan Yesus kan mantap itu ya. Ibaratnya kita itu, jadi kita itu udah mantap sekali gitu loh. Sekarang itu kita kan berbagai macam cara, dengan cara belajar, melihat kehidupan secara umum ya dan sebagainya itu ya. Betul. Sedangkan orang-orang tertentu, bahkan kalau kita lihat kesaksian yang lain itu, bahkan yang menghina pun malah didatangi gitu loh. Jadi kita melihatnya itu sebagai suatu misteri. Kadang-kadang kita juga seperti iri itu, kalau bisa ketemu kan luar biasa ya. Betul, luar biasa. Pak, betul. Iya. Iya, iya. Ya, saya hanya begitu dahsyat. Begitu dahsyat ya. Ya, saya hanya mengucapkan selamat kepada Ibu bahwa mendapatkan karunia yang luar biasa. Semoga Ibu terus berbuah, ya, berkarya bagi lingkungan Ibu, atau apa yang ditugaskan oleh Tuhan, karena Ibu kan ditugaskan secara langsung ya menjala manusia. Mungkin Ibu lebih berat lah daripada kebanyakan orang-orang yang beriman kepada Kristus. Terima kasih Pak Yusuf untuk yang lain juga. Ya, selamat malam. Ya, Pak. Shalom. Ya, selamat malam. Shalom. Ya, saya perlu jelaskan sedikit supaya kita menjadi jelas ya teman-teman ya, bahwa Isa Al-Masih itu memang penyebutan di dalam Islam, di dalam Al-Quran. Tapi sebetulnya Isa Al-Masih itu bukan Tuhan Yesus, menunjuk kepada Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus bekerja? Karena ini proses untuk penyelamatan ya. Jadi walaupun hanya menyebutkan Isa Al-Masih karena melihat latar belakang daripada Ibu Tafi Frianti ya. Jadi Tuhan itu sangat sempurna dan sangat caranya itu sangat soft. Ya, sekalipun hanya menyebutkan Isa Al-Masih, itu Tuhan bekerja dengan luar biasa. Walaupun Isa Al-Masih dengan Tuhan Yesus itu sesuatu yang artinya itu penyebutannya sebetulnya sudah salah ya, karena Isa Al-Masih itu penyebutan yang berdasarkan dari Islam, tetapi yang sebetulnya itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu dengan tujuan supaya bisa menyatu dengan apa yang diyakini pada waktu itu, karena di dalam pemahaman daripada Ibu Tafib dengan menyebutkan Isa Al-Masih itu berarti yang dimaksud itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Makanya Tuhan Yesus datang dan menunjukkan kuasa dan kasih-Nya ya. Oke, teman-teman, saya ingin sebetulnya saya ingin memberi kesempatan kepada yang baru-baru, karena ada usul dari live chat kalau bisa dikasih penelpon yang baru-baru dulu. Ya silakan yang baru-baru, silakan untuk masuk ya. Mungkin Anda yang lalu-lalu belum bisa masuk, itu bukan karena kami pilih-pilih, tapi memang kadang kesulitan dari jaringan itu sendiri. Jadi tolong yang baru-baru kalau mau masuk ya mungkin bisa lebih aktif lagi, bisa berjuang untuk masuk. Saya pasti akan kasih kesempatan kok. Saya tidak pernah milih-milih untuk yang ini dulu ya. Tapi juga saya juga memberikan prioritas kepada yang Muslim. Kalau mereka masuk untuk apa? Supaya ini diskusi ini menjadi lebih maksimal ya. Karena satu, kenapa saya prioritaskan yang Muslim? Karena yang Muslim itu biasanya mereka kan dengan penuh keraguan, dengan penuh kebimbangan, dengan penuh hal-hal yang mungkin tidak sepaham. Makanya saya kasih kesempatan untuk bisa berdiskusi. Untuk apa? Supaya kasih Tuhan itu juga bisa menyentuh mereka. Ya, jadi teman-teman tolong jangan salah paham ya. Ya silakan yang baru-baru masuk, saya kan akan kasih kesempatan ya. Bukan saya terus mendahulukan yang sudah sering masuk gitu loh. Silakan ya. Oke, kita kasih kesempatan dulu Pak Cabe. Selamat malam Pak Cabe. Selamat malam. Ya, malam Pak. Silakan Pak. Sebelum saya ke Bu Rianti, terlebih dahulu saya memberikan apresiasi kepada Pak Yusuf beserta tim, di mana cukup responsif timnya Pak Yusuf ini untuk baik masukan yang dari penelpon maupun dari live chat cukup responsif. Di antaranya ketika dulu saya mungkin sekitar 10-an hari yang lalu memberikan protes, kalau memang dari teman-teman tidak menghendaki saya untuk menanyakan atau menggali, atau istilahnya teman-teman itu ngetes narasumber tentang keislaman, maka jangan secara vulgar menampilkan
kesaksian itu dengan menyinggung Islam yang terlalu vulgar, bahkan membaca ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya. Dan ini tampaknya juga direspon oleh timnya Pak Yusuf, meskipun tidak dikatakan. Saya lihat sekitar 10 hari yang lalu begitu soft untuk memberikannya. Namun demikian ya apa itu efeknya memang viewer live-nya berkurang. Yang misalnya semula sekitar 10 ribuan, turun hanya rata-rata tinggal 3 ribuan. Dan saya tidak mempermasalahkan apakah itu strategi Pak Yusuf untuk menyebarkan apa ya, istilahnya Injil ini atau seperti apa yang dibahas oleh siapa itu channel Kristen yang lain itu kan ada tuh yang membahas apakah itu yang itu, tapi itu bukan masalah bagi saya. Apakah tujuan Pak Yusuf seperti itu atau bukan, saya tidak permasalahkan. Yang penting, yang inti terpenting yang ingin saya sampaikan, kalau memang polanya Pak Yusuf ingin menampilkan dan menggali sedalam-dalamnya, baik ini latar belakangnya dan sebagainya, sehingga narasumber menampilkan ayat Al-Quran misalnya, ya izinkan untuk penelpon muslim untuk menggali itu. Kalau teman-teman keberatan, kembali ke pola sekitar 1 mingguan atau 10 hari yang lalu itu begitu stop, nggak perlu mengekspos keislamannya. Itu, apapun risikonya, apa itu yang dikomentari atau diulas di channel Kristen yang lain, mungkin Pak Yusuf juga sudah tahu itu. Itu yang dianukan. Nah, oke, saya yakin Pak Yusuf sudah menangkap apa yang saya sampaikan. Saya ke Bu Rianti. Bu Rianti menikah tahun berapa, Bu? Saya menikah tahun 1984. Oh, sudah cukup lama ya. Kemudian ikut Kristen tahun berapa? Tanggal 28 Agustus 1994. Oh, 94. Cukup lama ya, Bu. Berarti dalam dualisme itu cukup lama ya, sekitar 10 tahun ya, Bu. Berarti. Iya. Artinya suami Kristen, ibu tetap masih Islam ya. Kemudian saya tadi kesaksiannya tentang jelangkung. Ini sebetulnya saya berharap dalam jelangkung tadi ibu berbohong. Kenapa demikian? Soalnya tadi ibu salah satunya memanggil arwah Nabi Isa. Di dalam Islam pun anak-anak pesantren itu sering bermain jelangkung, bahkan lebih serem lagi. Itu karena ada semacam kitab yang tidak diajarkan sebetulnya, tapi pondok-pondok pesantren pasti punya kitab namanya Samsul Ma'arif, itu kitab untuk ya semacam-macam itu, semacam sihir, semacam permainan jelangkung. Dan itu anak-anak itu biasanya mencuri-curi. Kalau ketahuan kiainya biasanya juga dihukum. Itu biasanya bukan sekedar itu, sangat serem. Biasanya pakai media batok yang dibikin kayak boneka itu. Kemudian, tetapi seperti yang Ibu sampaikan tadi, yang hadir atau yang dipanggil memang arwah-arwah penasaran biasanya, yang belum waktunya untuk dipanggil oleh yang kuasa, kemudian mati. Apakah itu bunuh diri, apakah kecelakaan, atau gimana, biasanya begitu. Dan juga pemain itu sering juga sampai kesurupan, kemudian akhirnya harus kiainya turun tangan untuk menyembuhkan dan sebagainya. Nah, tadi Ibu mengatakan memanggil Nabi Isa, baik itu yang dimaksud Nabi Isa ataupun Yesus, itu bagi umat Islam itu sangat dihormati, sangat dimuliakan. Sehingga saya sangat berharap Ibu tadi berbohong untuk tidak memanggil Nabi Isa. Itu soalnya itu sangat melecehkan kalau sampai permainan seperti itu memanggil Nabi Isa ataupun Yesus pun sangat melecehkan, Bu. Itu bagi kami umat Islam nggak mungkin mau untuk apa itu, kalau toh bermain itu nggak mungkin untuk memanggil arwah para nabi, bukan hanya Nabi Isa, nabi yang lain pun tidak mungkin kita panggil, karena yang kita panggil biasanya hanya untuk seru-seruan, memanggil arwah. Ada kemarin ada kecelakaan
lalu lintas di sana, kemudian kita main seperti itu, kemudian memanggil arwah itu dan sebagainya. Itu buku-buku petunjuknya, kalau yang ingin itu bisa baca kitab Syamsul Ma'arif. Sayang itu kitab gundul, jadi tidak semua orang bisa baca. Kemudian yang perlu saya tanyakan yang kedua untuk Ibu Muslim, ketika Muslim itu kayak apa? Artinya sejauh mana keislaman Ibu? Apakah sangat alim, atau mungkin biasa-biasa saja, atau mungkin hanya ikut-ikutan saja? Gimana? Saya rasa saya biasa-biasa aja, tapi untuk sholat saya berusaha untuk tidak bolong. Walaupun bolong mungkin karena berhalangan. Jadi kalau saya nggak mau berbuat jahat. Kalau sholat itu cukup bisa ya Bu ya. Mungkin Ibu masih ingat untuk bacaan itu apa, istirab, duduk antara dua sujud itu, bacaannya mungkin bisa dicontohkan, masih ingat? Setelah sujud kemudian duduk, kemudian sujud lagi, sebelum sujud lagi itu ada bacaannya gimana? Ibu masih ingat? Yang pakai tunjuk jari? Yang bukan yang pakai tunjuk jari, yang ketika pertama ya dari berdiri kan sujud, kemudian duduk. Nah itu pas duduk itu kemudian baru itu sujud lagi, kemudian naik berdiri lagi itu loh. Pas duduk itu. Saya lupa Pak. Oh, sudah lupa. Kalau yang pakai tunjuk jari itu masih ingat Bu? Masih. Coba bisa dibacakan sebentar Bu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari awalnya Bu, dari itu kan sudah tengah-tengah, itu yang dari awalnya. Saya lupa Pak. Ada beberapa macam itu, soalnya ada yang atahiyatulillah, ada yang atahiyatul mubarakatuh, sholawatut. Itu yang mana yang Bu yang sholawatut thayyibatulillah. Ya. Itu Pak. Oh ya, oke. Terima kasih untuk itu. Kemudian saya pertanyaan yang berikutnya yaitu tentang kekristenan. Nanti Pak Yusuf bisa melengkapi jawabannya untuk ini. Ini sebetulnya pertanyaan saya sebagian sudah saya tanyakan pada waktu yang lalu ketika studionya Pak Yusuf kredit itu, Pak Yusuf sehingga tidak mendengar. Itu yang pertama itu sebetulnya ketuhanan menurut Kristen, menurut persepsi Ibu Rianti itu gimana? Artinya apakah Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, ataukah Tuhan Bapa? Maksudnya begini, ada kalangan Kristen yang mungkin akhir-akhir ini ramai menganggap bahwa Yahweh, Elohim, Adnoin itu adalah Tuhan, sedangkan Kurios ataupun Yesus, terus kemudian apa itu bukan ya itu Kurios, bukan Tuhan. Posisi Ibu gimana menurut persepsi Ibu? Kalau menurut saya Yesus itu Tuhan. Di dalam Injil pasal 43:11 di situ dikatakan aku adalah aku. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Dan di dalam Kisah Para Rasul 4:12 dikatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan kecuali Yesus. Atau lebih spesifiknya gini Bu, yang menciptakan langit, bumi, manusia dan itu Tuhan Bapa atau Yesus? Itu saja mungkin lebih mengarah ke sana. Bapa dan Yesus satu Pak. Oh ya, berarti artinya Ibu persepsi Ibu Yesus dan Bapa itu satu. Kan soalnya seperti Frans Donald itu kan menganggap beda antara Tuhan Bapa itu Adnoin, kemudian
itu kurios untuk Yesus. Jadi lain gitu. Sehingga kan dicontohkan saat ini Yesus itu berada di sisi kanan Bapa di surga. Jadi berarti ada 2 atau 3 Roh Kudus itu. Jadi kalau menurut Ibu ya Yesus ya Tuhan Bapa ya Roh Kudus itu satu gitu. Satu, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Anak itu maksudnya Yesus. Satu. Nah, pertanyaan lanjutan saya, sebetulnya kalau memang itu satu kurang relevan pertanyaan saya selanjutnya. Soalnya saya ingin menanyakan, lah nanti gimana tentang umat sebelum kehadiran Yesus di dunia ini kan nggak pernah menyebut Yesus. Seperti umat Nabi Isa, umatnya Nabi Adam, umat Nabi Nuh, itu kan nggak pernah menyebut Yesus dan tidak pernah mempercayai Yesus. Itu gimana? Mungkin sekalian setelah Ibu Riani menjawab, Pak Yusuf bisa melengkapi jawabannya. Ya kalau kita sekarang ini hidup di zaman kasih karunia, orang yang dulu belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus, itu haknya Tuhan untuk menempatkan mereka kalau mati masuk surga apa enggaknya, Pak. Kan kalau yang sekarang, pemahaman sekarang menurut Kristen, kalau yang nggak percaya kepada Yesus kan binasa. Nah bagaimana orang-orang terdahulu itu yang jelas pasti tidak percaya pada Yesus, nggak pernah nyebut Yesus kok. Itu gimana nasibnya? Kan mereka belum mendengar, belum tahu. Nah, Ibu tadi kan pendapatnya kan Yesus itu ya Tuhan Bapa itu sendiri pencipta bumi dan langit dan juga manusia yang menciptakan kan Yesus itu sendiri. Mungkin Pak Yusuf bisa melengkapi, mungkin lebih jelasnya kalau perlu untuk bisa menampilkan ayat-ayatnya. Ya, jadi gini Pak Cabe, orang yang meninggal sebelum Tuhan Yesus turun ke dalam dunia itu akan diselamatkan karena mereka mempercayai Allahnya Israel. Tapi kalau mereka tidak mempercayai Allahnya Israel, mereka otomatis tidak diselamatkan. Jelas ya Pak Cabe ya? Jadi Allahnya Israel itulah Tuhan Yesus yang turun ke dalam dunia. Jadi pada saat orang yang mempercayai Allahnya Israel itu diperhitungkan bahwa mereka mempercayai juru selamat yang akan turun pada 2000 tahun yang lalu. Jadi mereka diselamatkan, Pak. Di luar daripada Allah Israel itu tidak diselamatkan. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki Allah yang benar. Mereka tidak memiliki Tuhan yang benar. Tuhan yang penuh belas kasihan, Tuhan yang sanggup menyelamatkan mereka, Tuhan yang menciptakan semua manusia, itulah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi di luar Tuhan Yesus Kristus atau di luar dari Allahnya Israel, itu tidak selamat. Jelas ya Pak Cabe ya? Ya, terima kasih Pak. Saya tidak dalam posisi untuk berdebat, maka saya tidak membantah. Ini saya ambil sebagai tasanah ilmu. Maka terima kasih atas kesempatannya. Silakan untuk diberikan pada yang lain. Baik Pak Cabe. Terima kasih Pak Cabe. Oke, kita pindah ke Pak Sirait. Pak Sirait, selamat malam. Ya, bagi teman-teman yang ingin masuk silakan ya, yang baru-baru, karena ada komentar supaya diberi kesempatan kepada yang baru-baru ya, jangan yang lama terus. Ya silakan yang baru-baru juga kalau mau masuk ya silakan, kami pasti akan kasih kesempatan kok. Oke Pak Sirait, selamat malam. Malam. Ya malam Pak. Halo. Selamat. Ya Pak. Selamat malam. Selamat malam Pak Sirait. Pak Cabe menyinggung tentang jelangkung. Menurut, halo, dengar Bu Rianti? Dengar Pak. Halo. Dengar Pak. Halo, dengar Bu Rianti? Dengar. Tadi Pak Cabe tadi menyinggung, ya. Pak Cabe tadi
menanyakan dengan pekerjaan Ibu yang mengadakan jelangkung tadi, yang memanggil jelangkung. Katanya kalau bermain dengan jelangkung memanggil roh Nabi Isa katanya ya. Wah, sangat melecehkan itu kalau menurut saya, kan begitu. Tapi menurut pemahaman mereka apa boleh buat, kan begitu Bu ya. Iya. Jadi kalau kita Kristen saya rasa itu sudah sangat melecehkan, disamakan iblis atau setan dengan Tuhan atau Nabi Isa, kan begitu. Jadi itu mungkinlah pemahaman mereka lah itu Bu ya. Tadi Ibu, halo, dengar Ibu Rianti kan? Dengar. Halo. Dengar Pak. Tentang perkawinan Ibu, Ibu kawin tadi atau berumah tangga dengan seorang yang Kristen, sedangkan Ibu Islam, kan begitu Bu ya? Ya. Di dalam bagaimana Bu? Mohon penjelasan dulu Bu. Pertanyaannya diulang Pak, saya kurang menangkap nih. Pertanyaannya tolong diulang. Halo Bu. Halo, pertanyaannya tolong diulang. Perkawinan iya. Perkawinan Ibu kan satu yang beragama Islam, satu beragama Kristen, kan begitu ya? Iya. Di dalam pemberkatannya atau pemberkatannya itu dilaksanakan di dalam Kristen atau dalam Islam? Mohon penjelasan Bu. Waktu itu menikah kami di KUA. Halo. Waktu itu kami menikah di KUA Pak. Pak. Oh, di KUA berarti Islam kian ya, sama Bapak Islam kian lah gitu ya? Iya, dia untuk menikah pakai Halo? Islam, secara Islam. Iya, secara Islam. Oh, secara Islam ya. Berarti Bapak Islam juga Pak pada saat itu ya? Oke. Ya, dan berikutnya Bu, satu lagi nih Bu ya. Sebelum Ibu kenal Yesus, di dalam Islam itu Nabi Isa katanya ya. Kan begitu ya. Menurut Ibu, coba dulu ceritakan Ibu tentang Nabi Isa menurut Islam dan Yesus. Sebelum Ibu menjadi Kristen kan orang Ibu berpendapat bahwa Yesus itu adalah Islam, itu versi Yesus itu adalah Isa versi Islam, kan begitu ya. Setelah Ibu mengenal Kristen, bagaimana menurut Ibu? Siapa itu Yesus? Dan bagaimana Isa sewaktu Ibu di dalam agama Islam itu? Mohon Bu. Yang saya tahu, halo? Yesus Isa di Al-Quran itu dia disebut sebagai jalan yang lurus. Dia sebagai pribadi yang terkemuka di dunia dan akhirat. Disebut juga Isa Al-Masih itu akan datang kedua kali sebagai Imam Mahdi. Dan dia yang mengetahui hari kiamat. Saya tidak tahu kalau Isa Al-Masih itu Yesus. Saya tidak tahu. Tadinya tidak tahu. Jadi setelah Ibu mengenal Yesus, bagaimana menurut Ibu tentang Isa di dalam Quran? Kalau apakah saya pribadi ya, Isa itu sama dengan Yesus menurut Ibu? Kalau menurut saya pribadi, pandangan saya pribadi, halo? Isa itu Yesus. Meskipun di Al-Quran ditulis tentang kelahirannya berbeda. Ya. Tapi kalau dilihat dari kuasanya, disebutkan dia sebagai jalan yang lurus, sebagai pribadi yang terkemuka dunia dan akhirat.
akan datang kedua kali. Saya menyamakan Isa itu Yesus. Dengar, Pak? Oke. Oke, Bu. Ini yang terakhir sama Pak Pendeta dulu. Sama Pak Pendeta dulu, Pak Pendeta Yusuf. Halo, Ya. Pak Pendeta Yusuf. Ya, Pak. Silakan, Pak. Dengar, Silakan. Pak Pendeta. Dengar, Pak. Bapak punya handset dicabut Yusuf. dulu, Pak. Pak Sirait, handsetnya dicabut dulu, Pak. Baru dicolok lagi, Pak. Halo. Handsetnya dicabut dulu, Pak, baru dicolok lagi, Pak. Yusuf. Ya, saya dengar Bapak. Silakan dicabut dulu, Pak, supaya suaranya bisa jelas gitu loh. Halo. Bapak bisa dengar saya? Pak Sirait? Udah dengar. Ya, oke, Pak Pendeta. Ya, silakan, Pak. Akhir-akhir di hari-hari terakhir ini bisa, Pak, bisa. Halo, bisa Bapak bisa, dengar? Ya. Halo, bisa. Jelas, bisa, Pak? Jelas. Silakan, Pak, silakan. Begini, Pak, di akhir-akhir ini YouTube Bapak diorbitkan, artinya jelas, Pak. Jelas, Pak, jelas. Kesaksian orang Bapak ini dibahas oleh pihak sebelah, kan begitu, seolah-olah apa yang diutarakan oleh hamba Tuhan ini, yang pengikut Kristus yang baru ini, seolah-olah tidak benar, kan begitu ya. Mereka, contoh seperti yang baru-baru ini Habaib yang dari Jambi itu, Pak, ya. Habaib yang keturunan Habaib dari Jambi itu, mereka menyatakan itu tidak benar, kan begitu. Jadi biarlah mereka menyatakan tidak benar, tetapi memang itu benar. Jadi harapan saya, Pak, sebelum kita mulai ini acara dan akhir acara, ya kita mulai aja, Pak, dengan doa. Oke, Pak, ya. Permintaan saya. Pak. Oke, Pak Pendeta, ya. Mohon Pak Pendeta selamat bertugas. Semoga YouTube Bapak semakin banyak penggemar dan semakin banyak orang yang percaya akan juga, Bu Rianti, ya. Terima kasih, Pak Sirait. Tetap berjuang di dalam nama Tuhan Yesus, beritakan firman Tuhan ke segala penjuru dunia, baptis dia dengan nama dan Roh Kudus. Terima kasih Pak Pendeta dan Bu Rianti. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Tuhan Yesus berkati Bapak. Oke. Ya, memang channel sebelah suka menyangga setiap video atau narasumber yang kami hadirkan. Biasanya sehari kemudian atau biasanya hanya 2-3 jam sudah ada video bantahan dari Muslim menjawab, ya. Saya pikir ini kurang fair. Artinya kalau memang kalian artinya punya dalil, punya dasar yang akurat, ya silakan masuk, ya. Artinya bisa berdiskusi langsung, jangan setelah kita live kemudian 1 jam atau 2 jam kemudian sudah ada video bantahan gitu loh, ya. Ya, saya pikir itu kurang fair lah. Ayo, kalau memang kalian tidak yakin atau pengen membuat satu istilahnya kontra ini, silakan masuk. Jadi kita bisa berdiskusi secara langsung. Jadi mana yang benar gitu ya? Apakah kalian yang suka membantah, atau kami yang menghadirkan narasumber yang tidak benar, ya? Jadi bisa langsung di-clearkan gitu. Oke, kita pindah ke Ibu Iin. Ibu Iin Nur. Selamat malam, kita pindah ke Ibu Iin. Shalom. Shalom, Ibu Rianti, salam Pendeta Yusuf, Pastor Yusuf, selamat malam. Ibu Rianti, salam Pendeta Yusuf, Pastor Yusuf, selamat malam. Bu,
Bu Iin, YouTube-nya bisa dimatiin dulu, Bu, YouTube-nya. YouTube-nya bisa dimatiin dulu, Bu, soalnya suaranya feedback, Bu. YouTube-nya dimatikan dulu. Oh, baik. Baik, Pak Pendeta. Iya, ya. Baik, Supaya Pak suaranya Pendeta. tidak feedback. Selamat malam. Oke. Begini, Selamat malam. saya langsung aja ya Pak Pendeta, biar singkat padat ya Pak Pendeta. Ya, silakan. Dalam video live kita hari ini, saya, Ibu Rianti harus tegar, kuat untuk Pak Cabe khususnya. Saya bangga Pak Cabe banyak bertanya, saya bangga karena itu adalah proses buat Pak Cabe. Semakin banyak bertanya, semakin banyak jawaban, semakin Pak Cabe semakin mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Saya pun juga seperti itu, Pak Cabe. Nggak masalah banyak bertanya, saya pun juga seperti itu. Pada akhirnya nanti Tuhan akan memberkati Bapak. Amin. Jadi Bapak akan terbuka. Nah, kalau kami-kami yang sudah jadi pengikut Kristus, Pak, pelan-pelan, maaf ya Pak Cabe, pelan-pelan itu keislaman itu sudah kami tidak ikuti lagi. Sebab kita kiblatnya sudah bukan kepada Muhammad lagi. Kiblat kita sudah kepada Kristus. Nah, bagaimana caranya kita sekarang mencari jalan atau mahkota kehidupan kami sekarang? Kayak Ibu Rianti, kalau Ibu Rianti ditanya apa bacaan di antara dua sujud, mungkin lupa, saya maklum. Dan saya juga pada saat itu Bapak bertanya apa yang paling diucapkan pada saat di Ka'bah. Lah saya lupa, ya wajar, karena yang kami pelajari sudah bukan itu lagi. Keimanan kami, sekarang apalagi kita-kita ini orang yang terlambat ya Bu Rianti, artinya orang yang baru masuk Kristen. Wajar dong kita mengejar ketinggalan ini, dibandingkan mereka-mereka yang sejak lahir sudah Kristen. Kita juga mempelajari semuanya, pelan-pelan. Tapi Pak Cabe yang pasti, yang bisa saya sampaikan di sini, luar biasa Pak Cabe. Ini hati kita Pak Cabe, jiwa jasmani kita ini Pak Cabe, damai sejahtera Pak Cabe. Tidak mau rasanya kita tuh mengintimidasi orang lain. Yang mau tuh adalah merangkul, menyayangi. Kalau istilahnya kalau saya mah ibu-ibu ya, maunya peluk cium sayang gitu. Nggak ada tuh mau menekan, men-squeeze, itu enggak sama sekali. Sekesel-keselnya hati yang ada mendoakan. Senang hati, puji Tuhan, alhamdulillah Pak Cabe. Nggak ada itu namanya anti-anti. Nah, untuk Ibu Rianti, puji Tuhan Ibu sudah diselamatkan Tuhan. Bukan kecelakaan, bukan itu yang namanya seperti penghinaan memanggil Tuhan Yesus pada saat Ibu dulu bermain yang tidak wajar. Kalau menurut saya, karena saya takut dengan yang begitu-gitu, Bu. Saya nggak pernah yang begitu-gitu. Nah, Ibu di situ diselamatkan. Ya, Bu ya. Ibu sama dengan saya. Jadi sekarang apa yang Ibu rasakan? Damai sejahtera kan, Bu? Banget. Nah, puji Tuhan. Doa kita juga tidak harus kita berdoa dengan sesuatu yang sudah dipastikan harus begini. Tidak. Apa yang ada di hati kita, sok atuh keluarkan, sampaikan kepada Bapak. Apa yang ada di unek-unek kita, sok atuh kita curahkan kepada Bapak, kepada Tuhan Yesus. Terjawab, Bu, pelan-pelan semuanya. Amin. Jadi Ibu Rianti teruslah menjadi penjala manusia seperti yang Tuhan Yesus sampaikan ke Ibu. Saya yakin semuanya pasti terwujud. Amin. Terima kasih. Menurut kesaksian saya, dari semua teman-teman saya, bahkan keluarga saya, yang punya sedih hati, yang punya pergumulan kehidupan, yang sakit penyakit, yang dalam kesusahan, letih lesu, hanya Tuhan Yesus yang datang kepada kita. Bukan orang lain. Bukan nabi lain. Tapi yang datang itu kok Yesus itu loh, Bu. Bisa kita pikirkan sendiri. Luar biasa karena memang benar Tuhan Yesus adalah juru selamat. Amin. Puji Tuhan. Senang ya, Bu. Semakin banyak saudara-saudara kita yang terselamatkan ya, Bu. Itu juga doa saya.
Kita mulai dulu dari Pak Pendeta, dari keluarga inti, kemudian nanti meluas seperti Ibu juga ya, bisa menjala manusia. Jadi kita bukan hanya jadi Kristen, tapi Kristen yang berbuah, Kristen yang jadi terang dan garam. Itu saja Pak Pendeta, Pak Pastor Yusuf, terima kasih hatur nuhunnya. Ibu Yanti terus maju ya, suatu saat kita ketemuannya Ibu. Terima kasih. Malam. Selamat malam. Terima kasih Bu Iin. Tuhan berkati ya. Puji Tuhan, luar biasa ya. Ibu Iin memberi kekuatan bagi teman-teman yang ada pada malam hari ini. Oke, saya sebelum kita pindah ke penelpon selanjutnya, saya sedikit perlu mengulangi bahwa apa yang disaksikan oleh Ibu Rianti itu perlu dipikirkan oleh semua yang pada malam hari ini ada di dalam link ini. Karena apa? Karena ada satu peristiwa yang sangat-sangat mengguncang kalau kita perhatikan sungguh-sungguh dari kesaksian yang disampaikan oleh Ibu Rianti. Dikatakan bahwa api itu, api yang dilihat bola api yang di dalamnya ada api, itu sangat panas. Dia bisa melelehkan besi, saudaraku. Dia bisa melelehkan besi baja saja bisa meleleh. Nah, kalau Anda tidak menerima Tuhan Yesus, atau mungkin Anda sudah terima Tuhan Yesus tapi tidak hidup benar di mata Tuhan Yesus, Anda bisa bayangkan besi baja saja itu bisa meleleh, ya. Bayangkan saja itu besi baja saja bisa meleleh, itu baru bola api kecil. Iya. Bagaimana kalau api yang memang benar-benar kita manusia masuk ke dalam alam maut. Nah, pikirkan baik-baik teman-teman, jangan sia-siakan hidupmu. Hidup ini singkat kok, ya. Hidup ini singkat. Itu inti dari kesaksian daripada Ibu Rianti. Perhatikan baik-baik bahwa baja, besi yang digunakan untuk mengorek, memisahkan ulat dari bola api itu besi saja bisa meleleh. Nah, Anda bisa bayangkan betapa panasnya api itu. Cuma karena Ibu Rianti pada waktu itu ada di dalam balutan hadirat Tuhan, di dalam kuasa yang begitu dahsyat dari Tuhan Yesus, sehingga Ibu Rianti tidak merasakan panasnya. Ya, jangan sampai kita manusia yang mengeraskan hati tidak mau menerima Tuhan Yesus, manusia akan masuk ke situ, ya. Pikirkan baik-baik perjalanan hidupmu. Hidup di dunia ini singkat, dan kalau kita sudah manusia sampai masuk ke dalam alam maut itu, tidak akan bisa keluar dari situ. Ulat yang ada di situ tidak akan mati. Nah, Anda bisa bayangkan, kalau besi saja bisa meleleh, bagaimana kalau ulat yang ada di situ tuh gigit manusia gitu loh. Nah, Anda yang sudah mengikut Tuhan Yesus, berubahlah, bertobatlah sungguh-sungguh, ya. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Muliakan Dia, sembah Dia dengan perilaku hidupmu, bukan dengan kata-katamu, dengan cara hidupmu, ya. Saya menarik juga tadi yang disampaikan oleh Pak Cabe bahwa Ibu Rianti memanggil Nabi Isa itu dianggap sebuah pelecehan, ya. Saya ingin katakan, justru kalau kita menolak ketuhanan daripada Tuhan Yesus, itu jauh lebih tinggi, lebih buruk daripada melecehkan cara yang digunakan oleh Ibu Rianti. Ibu Rianti itu dengan tujuan dia ingin membuktikan, dia ingin menemukan kebenaran yang sesungguhnya, makanya dia ingin panggil yang namanya Nabi Isa itu. Tapi pikirkan baik-baik teman-teman, bagaimana kita itu istilahnya mengkhianati Tuhan, menolak Tuhan, menyangga Tuhan, ya, dengan tidak mempercayai Dia adalah Tuhan. Ini suatu perbuatan yang sangat keji di mata Tuhan. Dia adalah Tuhan yang menciptakan Anda, tapi Anda tetap menolak Dia. Anda selalu berkata Dia hanya nabi. Anda hanya berkata, kok Dia hanya manusia gitu loh. Nah, ini sesuatu yang coba pikirkan baik-baik. Jangan sampai nanti terlambat, saudaraku. Oke, teman-teman, kita pindah ke penelpon selanjutnya ke Pak Jimran. Pak Jimran. Selamat malam, Pak. Malam, Pak.
Semakin sehat selalu Pak ya. Ya, puji Tuhan Pak, Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Selalu Pak. Malam Bu Ya. Rianti. Malam Pak Jimran. Dapat dengar yang baik ya Bu ya. Kesaksiannya sangat menguatkan juga Bu ya, kesaksiannya. Ya, yang perlu saya tanggapi tadi Pak, yang Pak Sirait itu, yang masalah Muslim menjawab itu. Muslim menjawab itu memang saya sering dengar, tapi sudah di counter sama Tampar Ragi, dia nggak bisa jawab Pak. Kelihatan kali kelas-kelas takia, pembohong. Hanya berani ngomong di belakang tanpa bukti. Seperti yang Bapak bilang, nggak mau dia masuk ke sini untuk menjelaskan keterangannya. Tapi sudah di counter sama Tampar Ragi, ditanyakan dia, kamu dari mana tahu? Saya rasa, dia ngomong-ngomongnya seperti orang yang tidak berpendidikan. Saya rasa, saya pikir. Jadi kelihatan sekali alirannya kali aliran takia gitu. Jadi saya kira nggak usah dipikirin Pak, itulah kelas. Justru kita semakin melihat kelasnya, begitulah kelas mereka. Hanya asal ngomong, asal bunyi, bukannya bertanya di mana kebenaran itu. Begitu Pak Yusuf menanggapi tadi tanggapan dari Pak Sirait tadi ya Pak ya. Baik Pak. Ya, kalau Pak Cabe kita doakan, kalau Pak Cabe kita doakan lah Pak, mudah-mudahan dia dapat hidayah supaya makin banyak dia bertanya, nanti dijamah lah dia, semoga cepat. Saya doakan setiap malam dia, kalau dia masuk ke sini langsung saya tumpang tangan itu supaya dia mengenal lebih jauh lagi Tuhan Yesus, supaya dijamah dia. Supaya saya yakin dia satu saat jadi saksi di sini. Jadi saksi seperti Ibu Rianti juga ngikut jadi saksi Kristus. Saya lihat sudah ada tanda-tanda itu. Kita doakan Pak ya. Sukses terus Pak Bapak ini, terus diberkati, Tuhan memberkati. Ya Pak ya. Ya Pak, amin. Selamat malam Pak, terima kasih. Yuk Pak, yuk. Selamat malam. Ya, puji Tuhan, shalom. Ya, bukan hanya Pak Cabe yang kami doakan, bahkan Ken Arok, ya Joris Lampung, semua kami doakan. Tuhan Yesus akan mengejar Anda pada saat ada waktunya dan Anda buka hati, Tuhan Yesus akan masuk dan membuat Anda nanti akan menjadi saksi dari Tuhan Yesus. Siapapun Anda yang membenci, yang menghina, kami doakan Anda semua. Oke? Karena di sini adalah sebuah acara untuk menunjukkan kasih Tuhan, Tuhan yang benar, ya. Tuhan yang sangat mengasihi, yang sangat peduli kepada semua manusia. Oke, kita pindah ke penelpon berikutnya, Pak Taufik. Pak Taufik. Halo, selamat malam. Malam Pak Taufik. Saya mau tanggapi juga Pak Cabe. Sebenarnya kemarin saya mau coba masuk Pak Yusuf. Tapi ya seperti itu. Memang banyak orang, saya juga jarang lagi memberi komentar atau bertanya karena kasih kesempatan untuk yang baru. Cuma Pak, dari pihak adminnya Bapak seringlah setiap 5 atau 10 menit linknya ditampilkan. Jadi orang-orang yang baru pun mereka nggak tahu linknya di mana. Saya kemarin juga kesulitan. Sebenarnya saya mau jawab Pak Cabe itu kemarin, tapi saya cari-cari linknya tuh nggak ketemu-ketemu. Itu jadi sebenarnya saya mau luruskan jawaban dari Pak kemarin, Pak siapa yang dari dari Sunda tuh, yang itu. Jadi Pak Cabe tanya insya Allah itu apakah itu harus kita ucapkan. Betul sekali jawabannya Pak Pendeta itu. Tapi memang insya Allah itu harus. Kalau kita lihat dari, mungkin Bapak bisa tampilkan Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Yakobus 4 ayat Yakobus 13 sampai 15. Oke, itu sudah ada di layar, Pak. Ayat 3, Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu?
Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, jadi sebenarnya untuk apa yang kita lakukan, selalu memang itu jika Tuhan menghendaki. Jadi insya Allah itu pasti kita ucapkan. Yang namanya keselamatan, nah itu tidak ada yang namanya jika Tuhan berkehendak. Kalau keselamatan itu pasti sekali. Tapi kalau misalnya besok kita mau berangkat kemana, besok kita mau lakukan ini dan itu, tetap kita meminta pertolongan Tuhan ya, jika Tuhan berkenan. Jadi kira-kira itu yang mau saya teruskan untuk Pak Cabe. Kemudian kepada Ibu Rianti, puji Tuhan hari ini ada satu kesaksian yang luar biasa lagi, suatu cara Tuhan yang lain lagi daripada yang lain, yang menunjukkan Tuhan menyelamatkan umatnya, mencari orang-orang yang tersesat dengan berbagai-bagai cara. Jadi ya dengan seperti Ibu Rianti bermain jai langkung, akhirnya Tuhan malah menangkap ibu, Tuhan memilih ibu. Memang bukan ibu yang memilih, tapi Tuhan yang. Jadi doa saya buat ibu terus untuk tetap di dalam Tuhan, dan seperti harapan para pemirsa, saya juga ingin Tuhan menangkap Pak Cabe, Pak Ibnu, Pak Ken Arol. Siapa tahu Pak ya, Pak Yusuf, 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi ada yang bersaksi di sini antara bapak-bapak itu. Iya. Doakan kuasa Tuhan. Kita doakan bersama. aja Pak. Ya. Itu saja Pak Yusuf, terima kasih kesempatannya. Baik Pak. Terima kasih Pak Taufik. Ya, kita sudah tampilkan di layar deskripsi link untuk masuk ya. Teman-teman yang mau masuk silakan di situ, di layar deskripsi sudah ada linknya ya. Di layar channel, layar YouTube, layar channel YouTube ya, sudah ada di situ linknya. Atau juga Anda bisa ke We Forgot Official, YouTube We Forgot Official. Ada di situ juga kami cantumkan ya linknya. Anda bisa dapatkan situ dan Anda bisa masuk ya. Jadi saya perlu tambahkan juga sedikit, memang ada perbedaan, konteksnya itu harus dilihat antara jika Allah menghendakinya dengan sesuatu yang memang sudah dikerjakan oleh Tuhan ya. Kalau kita mau mengerjakan sesuatu, kita pasti harus mendahului jika Allah menghendakinya. Tetapi kalau yang namanya dikerjakan Tuhan itu bukan lagi jika Allah menghendakinya atau mudah-mudahan atau insya Allah ya. Itu sudah pasti karena itu pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan itu ya dan amin. Dia adalah pasti, konteksnya berbeda. Ya. Jadi kalau yang namanya dari Tuhan itu ya dan pasti, ya dan amin. Tidak ada mudah-mudahan, tidak ada insya Allah. Tapi kalau manusia mau melakukan sesuatu, ya kita mesti insya Allah dong jika Allah menghendakinya, karena kita ini kan tidak sempurna. Kita mau punya keinginan mau melakukan sesuatu, belum tentu itu kehendak Bapa di surga gitu loh. Belum tentu itu kehendak Tuhan. Jadi kita harus menyebutkan jika Allah menghendakinya, misalnya kita mau kemana, atau mau buat acara apa, ya kita harus dahului dengan jika Tuhan berkenan, jika Allah menghendakinya. Tapi kalau yang namanya keselamatan, Tuhan Yesus sudah bilang, akulah jalan keselamatan dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu bukan insya Allah lagi. Itu bukan sesuatu yang mudah-mudahan. Tapi itu pasti, karena itu pekerjaan Tuhan sendiri. Jadi harus dipisahkan ya. Harus dibedakan. Oke? Kita pindah ke penelpon selanjutnya ke Pak Rio. Ya, Mas Rio Firmansyah. Shalom, Rio. Shalom. Ya, gimana kabar? Ya. Halo Tante Elizabeth, apa kabar?
Baik. Saya kena dekat nih, Ibu Tafiyanti. Ya, bisa dengar Ibu Rianti? Dengar, Pak. Ya, silakan Mas Rio diteruskan. Saya nggak tanya sih, cuman mau apa? Saya tuh udah dengar banyak kesaksian karena udah kenal dekat juga, dan ini juga salah satu ibu rohani saya yang dimana dulu dalam sekolah. Ya, halo Tan, dengar suara saya nggak Tan? Dengar. Iya, saya nggak banyak tanya sih, saya nggak nanya. Habis pulang dari kuliah ya. Ya, maju. Ya, nanya ini, puji Tuhan nih Bapak bisa dengar kesaksian Tante di YouTube ya. Saya juga udah banyak kan, ya kita sama kuasanya Pak, maksudnya doain Pak Cabe juga, Tuhan akan tangkap dia. Ini yang dari mantan muslim secara pribadi. Amin. Pak Yusuf, saya hanya itu saja. Terima kasih. Halo. Ya, oke Mas Rio, terima kasih. Tuhan berkati ya. Iya. Jumpa ya Pak. Tetap semangat. Ya, jadi saksi Tuhan Yesus ya. Tuhan berkati. Oke. Ya. Luar biasa ya. Semakin banyak yang dilawat Tuhan dan semakin banyak yang diubahkan Tuhan. Oke, kita pindah ke Pak John. Pak John Der. Selamat malam Pak John. Halo, selamat malam. Ya, silakan Pak John. Iya, selamat malam Bu Rianti. Malam saya Pak singkat John. aja Bu. Ya, saya singkat aja Bu. Nah, tadi kan kesaksiannya intinya ini main jelangkung. Nah, saya mau tanya Bu, itu biasanya kan kalau kita main jelangkung itu kan ada mantra-mantranya Bu. Iya. Ada mantra-mantranya ya Bu kan, yang untuk manggil-manggil arwah itu. Ada. Ya, kalau boleh tahu Bu, mantranya itu kalau boleh tahu itu ditulisnya dalam bentuk apa tuh Bu? Apakah dalam bentuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau bahasa apa Bu? Bahasa Indonesia. Oh, biasanya sih yang saya tahu, yang orang biasa lihat itu biasanya ditulis dalam aksara Arab Bu. Tidak seperti itu Bu ya? Enggak. Begitu Bu ya? Bahasa Indonesia. Enggak ya? Oh, berarti saya yang keliru kan biasanya. Orang-orang yang saya lihat selama ini yang main-main seperti itu biasanya ada aksaranya itu dalam bentuk bahasa-bahasa Arab. Jadi kalau mereka mau manggil-manggil arwah itu ya ada memang ritualnya, terus bahasanya bahasa itu mantra-mantranya. Terus itu aja yang saya mau tanya Bu. Jadi terus yang kedua yang saya mau sampaikan ini Pak Yusuf, di setiap awal Bapak mau live kan ada aturan-aturan yang harus mestinya dipenuhi oleh setiap yang mau masuk ini. Jadi ada ketentuan, paling tidak ada 2 yang saya ingat. Yang pertama adalah untuk setiap orang diberi kesempatan hanya bertanya 2 pertanyaan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya setiap orang itu dibatasi hanya 5 menit. Nah, itu kan tujuannya jelas bahwa semua orang kalau bisa terakomodir. Nah, kalau bisa Pak, tegas saja Pak dikit Pak, karena banyak juga yang kesel ini kalau misalnya ada yang masuk sampai bermenit-menit, berpuluh-puluh menit, sementara yang lainnya itu mau masuk juga. Jadi kalau misalnya boleh, ya agak tegas sedikit lah Pak. Kalau misalnya 2 pertanyaan itu sudah terakomodir, ya cukuplah. Atau baru 1 pertanyaan, tapi waktunya sudah lebih dari 5 menit, ya cukuplah. Kasih yang lain lagi. Ya kira-kira gitu Pak. Ya makasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak John Der. Tuhan berkati. Shalom Pak. Ya. Terima kasih masukannya ya Pak. Oke, linknya ada di layar channel ya. Silakan Anda masuk di layar channel, terus juga di We Forgot Official di YouTube We Forgot Official. Di situ juga ada linknya. Oke, kita pindah ke Ibu Eli. Penelpon selanjutnya Ibu Eli. Selamat malam Bu Eli. Pak Pendeta Yusuf. Ya, selamat malam. Shalom. Ya. Selamat malam Pak Ibu Rianti. Shalom. Malam Bu Eli. Ya, terima kasih untuk kesempatan untuk saya di malam ini. Saya sangat terberkati dengan banyak kesaksian yang ada di channelnya Pak Yusuf.
Saya sendiri memang Kristen sejak lahir, dan saya mau katakan saja sama saudara-saudara yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ya kita punya kesempatan itu hanya selagi kita masih hidup. Jadi setelah kita mati itu kesempatannya habis. Jadi untuk saudara-saudara yang masih belum mau menerima Tuhan Yesus, kalau kita masih hidup sampai hari ini berarti itu Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk bertobat, untuk mau mencari Tuhan yang benar itu. Jadi kalau sampai sekarang itu masih diberi napas hidup, ya kita manfaatkan baik-baik kesempatan itu, jangan sampai terlambat. Ya, seperti tadi apa itu pertanyaan Pak Cabe, saya mau tambahkan, Pak Cabe punya pertanyaannya apa? Orang-orang sebelum zaman Tuhan Yesus ya, apakah mereka itu masuk surga atau tidak ya? Jadi Bapa itu ya, Bapa, Anak dan Roh Kudus itu satu, itu hanya satu pribadi ya, sama dengan kita manusia. Kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, ya. Tubuh kita ini yang kalau sudah mati, tubuh ini yang nanti dikuburkan. Jiwa itu yang nanti dihakimi, ya. Dan roh itu yang kembali kepada Bapa. Ya, jadi sama dengan Tuhan itu sendiri. Ada 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jadi sebelum zaman Tuhan Yesus lahir, orang-orang yang percaya kepada Allah Israel seperti tadi yang Pak Yusuf katakan itu benar. Mereka kalau hidup dan terima Allah Israel itu mereka akan selamat. Tapi kalau mereka tidak hidup dalam terima Tuhan Allah Israel itu berarti mereka tidak selamat. Ya, kemudian setelah manusia pertama itu mereka berdosa dan diusir dari Taman Eden, itu Tuhan itu mengirimkan banyak nabi ya, mengirimkan banyak nabi untuk membuat manusia itu untuk bertobat. Tapi banyak kali mereka tidak mau menerima pengajaran nabi, mereka banyak menolak bahkan membunuh nabi-nabi itu. Jadi Bapa itu akhirnya mengirimkan anaknya sendiri ya. Pikirnya kalau anaknya sendiri yang datang berarti bukan anaknya ya, maksudnya Tuhan itu sendiri yang datang. Tapi kalau Tuhan Allah itu turun ke dunia ini berarti ya bagaimana, sedangkan Tuhan itu pencipta alam semesta ini. Jadi dia datang ke bumi itu menjelma sebagai anak ya, menjelma sebagai manusia yang adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, jadi itu satu pribadi. Ya, kemudian mungkin ya saya hanya tambahkan itu untuk saudara-saudara yang belum menerima Tuhan Yesus. Ya, ini satu satu warning ya, bahwa kalau kita sudah tamat di bumi ini dan kita tidak terima Tuhan Yesus berarti itu hanya ada satu tempat ya, satu tempat itu hanya neraka. Di sana cuma ada 2 tempat, ada surga, ada neraka. Jadi kalau tidak ke surga berarti ke neraka, tidak ada tempat lain lagi. Ya, itu saja tambahan dari saya, Pak Yusuf. Terima kasih. Baik, Bu Eli, terima kasih atas teleponnya. Ya, selamat malam. Tuhan berkati ya, Ibu. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya dari Pak Purba. Selamat malam, Pak Purba. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Silakan, Pak Purba. Selamat malam, Bu Rianti. Malam, Pak. Tadinya saya mau mengizinkan saudara-saudara kita yang Muslim dulu, karena tadi di awal udah banyak yang bilang mana yang belum pernah gitu ya. Karena itu makanya tadi malam saya ikut, saya selalu aja lah. Tapi ini kebetulan ada yang pemain jelangkung masuk, saya pingin juga tanya-tanya dengan pemain jelangkung. Bu Rianti, waktu main jelangkung itu dipelajari atau memang disuruh?
Di buku majalah Intisari itu tertulis cara-caranya. Oh gitu ya. Enggak, maksudnya melaksanakan ikut main jelangkung itu disuruh atau memang ibu yang ingin ikut gitu loh? Memang kepingin tahu karena di dalam majalah itu kan ada kesaksian bahwa ada seorang yang menemukan arwah profesor yang punya penemuan. Saya pengen jadi ilmuwan. Saya berharap dengan main itu saya bertemu juga dengan arwah profesor atau siapa gitu. Punya penemuan baru. Jadi karena penasaran lah Ibu ya, apa memang betul ya? Iya. Oke. Lagi pula nggak terlalu serem kayaknya kalau lewat panduan dari majalah itu kayaknya nggak serem. Oh gitu ya, pingin yang serem. Enggak, kalau yang serem nggak berani. Lantas gini Bu, ketika Ibu tadi kan pingin coba untuk main jelangkung, kemudian setelah mau mengikut Tuhan Yesus, itu apa itu coba juga? Kira-kira? Enggak, karena ada suara yang bilang perkataan bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, beri dirimu dibaptis. Ya. Itu. Karena ada suara ya Bu ya? Iya, dengar suara itu, berilah dirimu dibaptis, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Oh gitu ya. Nah, waktu Bapak, waktu Ibu nanya ke Bapak itu, gimana tuh yang dibaptis? Kan Bapak waktu itu nggak mau jelasin itu ya, aku bertanya ya. Jelasin, cuma jelasinnya, Mama jadi orang Kristen. Jelasnya. Yang nggak jelasin yang lain. Ya karena tadi kan harus nanya ke edanya itu tadi yang di luar kan, orang Batak itu kan. Nanya dulu dah, gimana kan gitu ya. Iya, baptis itu apa sih? Kemudian gini Bu, sekitar kalau mengapresiasi pertanyaannya Pak Cabi tadi tuh, saya pun udah apresiasi tuh jawaban Ibu ditambah dengan Pak Yusuf tadi. Kira-kira gimana kalau Kristen sebelum datang Yesus, apa mereka diselamatkan? Jawaban Ibu itu udah kena lah itu ya. Sebetulnya kalau bisa merenungkan, ya memang iyalah. Kalau sebelum Tuhan Yesus, ya mana mungkin juga nanti jawaban mereka gini. Berarti sebelum Tuhan Yesus orang itu belum diselamatkan. Padahal Allah Anak, Allah Roh itu sebelum Yesus itu hadir, dia sudah ada sebelumnya. Memang kalau kita Muslim kan susah untuk mengerti itu. Bagaimana mungkin itu bisa kan katanya ya. Padahal di Kejadian itu sudah dikatakan itu rasanya. Ayolah kita ciptakan manusia. Kalau kita ciptakan kan sudah lebih dari satu, sudah pasti dia ada di situ, salah satu dan ayat lain. Jadi saya terima kasih kepada Tuhan Yesus, Bu Rianti ini bisa dipanggil Tuhan ya, bukan Ibu yang ikut Yesus, tapi Yesus yang panggil Bu Rianti kan gitu ya. Nah itu pengakuannya ya. Dan memang itu luar biasa pengakuan seperti itu. Kemudian menjawab itu tadi Pak Yusuf yang channelnya Muslim. Kalau saya sih orang mudeng gitu kalau kita Jawa bilang gak usah lah. Setelah ngikuti YouTube Pak Yusuf, mereka dapat subscriber lagi setelah mengikuti YouTube-nya Pak Yusuf. Ya udahlah, kan bisa jadi berkat Pak Yusuf. Ya kan gitu ya. Kita ini bisa jadi berkat bagi terserah lah dia mau pikir balik kan kesaksian Bu Rianti ini dan ya yang lainnya juga terserah dia. Mudah-mudahan Tuhan juga bisa menunjukkan kebenaran ini kepada mereka. Kayak tadi kan Pak Jonis Lampung, Pak Cabe dan lain sebagainya. Mudah-mudahan. Biasanya kan orang yang paling keras itu malah itu yang dicari Tuhan. Kan itu sama kayak Paulus dulu, yang bunuh, yang ngejarin, tak tahu dia dipanggil Tuhan. Jadi luar biasa itu. Tapi kalau mereka mau ikut-ikut kaumnya, ya bilanglah seperti pemboman yang sempat di Filipina ya, yang kemarin bom di Filipina ya terserah, karena memang dia cari di sana itu memang bunuhlah, apalagi beda orang, terserah lah ya. Tapi kalau kita kan ya harus kasih kepada musuh sekalipun harus kasih kan begitu ya.
Jadi dengan jawaban Bu Rianti tadi itu, ya saya pun udah terima kasih tuh dengan santun menjawab Pak Cabi. Mudah-mudahan Pak Cabi digetarkan juga hatinya. Ya, jadi Amin. dengan, ya amin. Saya pun juga amin itu. Mudah-mudahan kayak Pak Kosim itu kan luar biasa juga. Dengan siapa tadi, berapa orang yang sudah dari Muslim, Pak apa tadi, Pak Irfan ya Pak, yang Pak Rio Firmansyah, Pak Rio, Ibu Iin, Ibu Iin, nah tulang saya itu 2 hari yang lalu. Jadi kesaksian yang dari Muslim itu kan bisa mencerahkan mereka. Kalau mereka nggak terima, terserah, kan gitu. Yang jelas Bu itu dengan Bu Bu Rianti ini sudah menjelaskan, ini loh sudah dipanggil Tuhan, sudah dijelaskan Tuhan. Kalau mereka nggak mau percaya, silakan. Juga Tuhan nggak maksa kan gitu. Tapi tunggu aja Tuhan manggil. Nanti ntar Tuhan manggil, baru mereka mungkin bisa mau mengikut Tuhan. Jadi kesaksian Ibu ini saya terima kasih juga Pak Yusuf atas jawaban-jawabannya yang menyediakan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita bisa menerima YouTube ini, bisa menerima ini demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih Pak Purba, Tuhan berkati. Ya, oke, linknya kami juga menghadirkan YouTube di We Forgot Official, ya. Anda bisa lihat di layar, ada YouTube We Forgot Official. Nanti kami juga akan hadirkan konten-konten yang lain di situ. Jadi mungkin bagi Anda yang kepengen untuk dengar konten-konten yang lain, bisa di-subscribe. Jadi bisa mendapatkan setiap kali kami hadirkan konten yang lain atau yang berbeda. Oke, di layar kami sudah cantumkan ya, We Forgot Official. Oke, untuk teman-teman yang ingin mendukung dari pelayanan daripada Ibu Tafi Frianti, di bawah layar deskripsi kami telah tuliskan nomor rekening beliau. Silakan Anda yang mau mendukung teman-teman, ya, Anda bisa salurkan persembahan Anda di bawah layar deskripsi. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya ke Pak Irwan. Pak Irwan, selamat malam. Pak Irwan, oke, putus. Nanti masuk lagi ya Pak Irwan. Pak Daniel, kita pindah Pak Daniel. Salam, Pak Daniel. Selamat malam. Salam. Ya, selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam Bu Rianti, selamat malam, salam. Ya, shalom, selamat malam. Ya. Terima kasih atas kesempatan diberikan Pak Yusuf. Tapi sebelumnya saya mohon maaf karena memang saya nggak mengikuti kesaksian Ibu dengan lengkap dari awal. Tapi saya tadi ada sedikit menangkap bahwa Ibu dari pemain Jalangkung ya Bu ya? Iya. Saya cuma sekedar ingin tahu aja, nggak tahu apakah tadi sudah diceritakan. Apakah Ibu memang hobi itu main jelangkung atau ada maksud tertentu, maaf misalnya Ibu sebagai orang pintar atau bagaimana ya Bu ya? Sebenarnya tadinya saya nggak tertarik. Itu adik saya yang bawa majalah, menawarkan saya untuk main itu. Lalu saya ngeri itu permainan. Kira-kira ya maksud saya itu kenapa Ibu awalnya tertarik itu tuh karena apa Bu niatnya Bu kalau boleh tahu ya? Oh, tadi sudah saya ceritakan saya tertarik untuk memainkan permainan itu karena di dalam majalah yang dibawa adik saya itu tertulis sebuah kesaksian seorang bapak yang main jelangkung bertemu dengan arwah profesor yang punya penemuan belum terekspos. Cita-cita saya dulu begitu. Ilmuwan. Siapa tahu dengan main tapi itu hanya cuman karena niat itu saja Bu? Nggak ada niat lainnya kira-kira? Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Sempat
kalau boleh tahu sempat berapa lama Bu yang main Jailangkung itu ya? Ada kali sebulan ada lah main itu terus. Oh, cuma sebulan ya, bukan udah lama bertahun-tahun gitu enggak ya? Cuma sebulan ya Bu ya. Oh, terus tiba-tiba Ibu mendengar suara itu ya, suara dari ini ya, Yohanes ya, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, gitu ya Bu ya? Ya artinya ya puji Tuhan lah. Ibu sudah berapa lama Bu menjadi orang Kristen, kalau boleh tahu? Tanggal 28 Agustus ini genap 25 tahun. Oh, berarti sudah cukup lama lah Bu ya. Iya, Sudah lama. cukup lama di dalam Tuhan ya, artinya. Berarti seluruh keluarga juga sudah Kristen ya Bu? Kalau keluarga saya sendiri sudah, tuh kan adik-adik saya, maksudnya keluarga inti saya ini sudah. Oh ya. Cuma adik-adik saya itu belum. Oh belum, iyalah Bu. Kalau gitu kita doakan terus lah supaya keluarga besar Ibu juga bisa percaya kepada Tuhan Yesus ya Bu ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke Bu, itu aja. Saya hanya memberikan semangat kepada Ibu, tetap melayani Tuhan, jangan lagi menyentuh yang namanya perbuatan iblis, agar berkat Tuhan tetap ada pada Ibu. Terima kasih Bu, terima kasih Pak Pendeta Yusuf. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat malam. Salam, selamat malam Pak Daniel. Oke, kita pindah ke Pak Irwan. Pak Irwan, selamat malam. Salam Pak. Ya, salam. Ibu. Shalom ya. Apakah suaranya bisa terdengar jelas Bu Rianti? Jelas Pak. Ya, mohon maaf tadi agak sedikit susah sinyal untuk masuk Pak Yusuf. Ya, silakan Pak. Ya, oke, begini sedikit ingin saya sampaikan. Puji Tuhan Ibu sudah kembali lagi pulang. Kalau bahasa di dalam Kristen Ibu dicari dulunya itu. Nah, sekarang domba yang hilang itu sudah pulang. Istilahnya seperti ini. Memang untuk zaman-zaman saat ini, zaman petuaian yang sudah mulai harus dituai ya, panen yang harus dituai. Ya, tinggal menunggu waktunya saja. Dan saya rasa makin banyak ke arah sana, makin mendekati waktu akhir zaman, makin banyak kembalinya anak-anak yang hilang itu untuk kembali pulang lagi. Begini Ibu, menanggapi tadi cerita Ibu, saya bersyukur satu keluarga dalam Kristen, anak-anak Allah sudah kembali lagi. Dan saya sangat senang mendengarnya ketika Ibu telah bertobat. Dan untuk saya sedikit sampaikan, tadi juga ingin menyanggah apa yang disampaikan oleh Pak siapa yang dari saudara kita yang Muslim tadi ya? Cabe. Ya, Pak Cabe ini sebenarnya begini Pak Cabe, kalau saya mau sampaikan, Yesus itu adalah jelmaan, kalau bisa dibilang adalah bentuk wujud dari Allah. Nah, sedangkan perwujudan atau bentuk dari Allah itu sendiri kita sudah bisa baca dari Alkitab Kejadian. Wujud Allah itu adalah roh dan firman. Kalau Pak Cabe berikut bisa masuk ke dalam firman, kalau bisa buka ayat Alkitab, di sini saya bacakan sedikit. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, di ayat Kejadian 1 ayat 1. Bumi belum berbentuk kosong, gelap gulita, menutupi samudra daya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini hal yang pertama yang harus kita ketahui dulu. Seperti umumnya kita punya roh yang diberikan oleh Allah itu sendiri. Namun, pencipta kita adalah kepemilikan Allah itu sendiri. Berbeda dengan Allah manusia yang di dalam istilahnya yang dilahirkan oleh roh di dalam Allah kepada manusia. Nah, sebenarnya untuk berbicara masalah Yesus, halo Pak Irwan.
Suaranya tidak terdengar, Pak Irwan. Pak Irwan bisa dengar? Oke, kalau nggak bisa dengar, kita pindah ke penelpon selanjutnya, Pak Singa dari Yehuda. Singa Yehuda. Halo. Pak Singa Yehuda. Ya, selamat Halo. malam Pak Singa Yehuda. Saya Ya, kedengaran, halo. Pak. Kedengaran, silakan. Halo, bisa kedengaran? Kedengaran, silakan. Ya, saya sedikit mau saya mau sedikit memberikan tanggapan kepada Pak Cabe yang tadi ya. Bisa Bapak tampilkan dari perjanjian Keluaran ayat 3. Keluaran? Halo? Keluaran berapa, Pak? Bisa kedengaran, Pak? Keluaran, Bisa, Keluaran 6 ayat 3. Keluaran 6 ayat 3. Keluaran 6 ayat 3. Iya. Ya, di layar sudah ada, silakan Bapak baca. Halo. Yang di atasnya, Pak, yang di atasnya. Kalau ayat di berapa? yang masih lama di ayat 2-nya, sekarang di ayat 2-nya yang masih di atasnya. Itu sudah ayat di situ 2. kan jelas aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak. Ya, aku telah menampakkan diri kepada Abraham dan Yakub sebagai Allah yang kuasa, tetapi dengan nama Tuhan aku belum menyatakan diri. Ini di lama itu sebelum itu datang ke dunia dalam wujud. Jadi kalau Pak Cabe tadi bertanya bagaimana dengan orang-orang terdahulu bisa masuk ke surga sebelum Yesus turun ke dunia, kan begitu. Jadi kalau orang-orang terdahulu patokannya bisa masuk surga atau tidak itu dari hukum Taurat seperti yang tertulis di dalam Perjanjian Baru Roma 2 ayat 12. Bisa Bapak tunjukkan? Roma 2 ayat 12, Pak. Roma 2 ayat 12. Roma 2 ayat 12. Oke. Ya, sudah ada di layar, Pak. Ya, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Nah, itu sebelum Yesus datang ke dunia sebagai juru selamat untuk menebus dosa manusia, mereka semua dihakimi sesuai dengan hukum Taurat, itu 10 perintah Allah. Jadi itu aja sedikit untuk pencerahan kepada Pak Cabi yang bertanya bagaimana dengan orang-orang terdahulu yang sebelum Yesus datang ke dunia. Nah, itu aja, Pak. Oke, Pak Yusuf, terima kasih. Selamat malam. Malam. Oke, maaf sebentar ada gangguan. Lagi terhubung dengan Pak Yusuf. Sebentar ya, kami akan hubungkan lagi. Halo. Ya, silakan Pak. Tadi saya tidak bisa dengar suaranya tadi. Halo. Oke, kita pindah ke Pak Budi. Pak Budi. Selamat malam. Shalom. Salam Pak Budi. Ya, silakan Pak Budi. Ya, terima kasih. Jadi selamat ya buat Ibu. Terima kasih Pak. Yang sudah boleh. Saya cuma satu yang saya mau tanya Bu. Setelah Ibu mengalami pencerahan, kira-kira sikap
Bapak seperti apa? Apakah lebih taat ataukah biasa-biasa saja, Bu? Lebih taat, Pak. Sampai dia meninggal dunia, dia sudah dalam pertobatan karena kami langsung melakukan peneguhan pernikahan. Oh, begitu ya, Bu ya? Iya. Iya, Pak Yusuf tolong dibuka Matius 25 ayat 32. Matius 25 ayat 32. Oke. Matius 25 ayat 32. Ayat 32. Ya, kita tampilkan, Pak. Ayat 32. Siap. Ya. Oke, di layar sudah ada? Iya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkannya di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Demikian. Jadi saya percaya bahwa Ibu juga masuk dalam rencana ini. Dan semoga kita sekalian, kita ada dalam, kita bukan kawanan kambing, tapi kita kawanan domba. Amin. Yang menjadi harapan kita semua. Jadi saya tetap ada dalam topangan doa buat Ibu. Terima kasih, Pak. Tetap sama seperti yang disampaikan dalam Filipi 2 ayat 12. Tanpa harus Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Demikian. Jadi semoga saja Ibu tetap diberikan kekuatan. Amin. Dan juga Pak Yusuf Manumbulu juga tetap diberikan kekuatan agar supaya sekalipun begitu banyak cemooh yang harus dipikul, tapi itu konsekuensi seorang yang dengan penuh sukacita ingin memberitakan firman Tuhan. Semoga Bapak Yusuf bersama kru tetap diberkati. Salam untuk Pak Rey ya, udah menerima chat saya. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati, Pak Budi. Ya, sebelum kita pindah ke penelpon selanjutnya, sedikit saya perlu tambahkan kepada rekan-rekan umat Tuhan, kalau bisa kita jangan pakai istilah Tuhan Yesus itu menjelma. Ya, kalau menjelma itu biasanya karakteristik daripada iblis ya. Jadi kita menggunakan kata yang sesuai dengan Alkitab. Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Jadi dia tidak menjelma ya. Kalau menjelma itu berubah-berubah wujud. Itu biasanya itu pekerjaan setan gitu loh. Sebentar dia kelihatan putih, sebentar kelihatan coklat, sebentar abu-abu, sebentar sudah tidak kelihatan. Itu menjelma-jelma dia. Oke ya teman-teman, jadi kita bisa menggunakan istilah yang baik, benar, tepat, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi gunakanlah istilah bahwa Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Ya, dia tidak menjelma, dia juga tidak berinkarnasi. Ya, dia turun ke dalam dunia untuk menjadi sama dengan manusia, untuk penyelamatan buat manusia itu sendiri. Oke, kita pindah ke Mr. P. Mr. P, silakan Mr. P, selamat malam. Mr. P, bisa terdengar Mr. P? Oke, kalau sekali lagi, Mr. P, halo, selamat malam. Bisa dengar suara saya? Oke, kalau tidak bisa kita pindah ke Pak Heru. Pak Heru. Halo Pak Yusuf, salam. Salam Pak Heru, terima kasih. Silakan Pak. Puji Tuhan, terima kasih. Malam ini saya bisa masuk. 3 hari saya nggak bisa ikut Pak dalam telepon karena mungkin terlalu padat. Kadang-kadang karena tidak bisa masuk, hati saya seperti sedih. Tidak bisa memberikan satu tanggapan bahwa saya ikut diberkati dengan kesaksian-kesaksian saudara-saudara kita. Tapi malam ini Tuhan izinkan ikut gabung. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih Pak Heru. Silakan Pak. Buat Ibu Rianti, shalom Bu. Shalom Pak. Sekalian Horas, karena saya dengar tadi Ibu Situmorang.
Jadi iya, Ibu Situmorang Ibu ya. Jadi saya sangat kagum dengan kesaksian Ibu. Saya merasakan sesuatu yang cukup menggugah hati saya, mengingat akan kebaikan Yesus. Kenapa? Ibu sama seperti diperbuat Yesus, sama seperti Simon Petrus. Yesus datang gitu loh. Yesus datang. Bahkan Yesus mengizinkan waktu buat ibu untuk berinteraksi sampai menunjukkan layar lah apa udah saya rasa itu udah cukup ini. Bahkan Tuhan Yesus memberikan tugas menjala. Jadi dan kemudian Yesus Simon Petrus itu dibuat jadi murid Yesus gitu ya Bu ya. Iya. Nah, tetapi di perjalanan, maaf Bu, ini menguatkan aja, mohon maaf ya Bu ya. Di perjalanan Tuhan Yesus selama di dunia ini, banyak murid-murid Yesus yang sudah berdampingan dengan Yesus, makan dengan Yesus, yang masih bisa menyangkal. Bahkan ada yang menjual Yesus. Artinya, yang mau saya sampaikan Bu, tetaplah teguh iman Ibu, karena mungkin selama ini belum ada cobaan-cobaan yang begitu berat, tantangan yang menggoda iman Ibu. Kemungkinan kita nggak tahu, kita manusia, tapi kalau kita tetap teguh, tetap memohon pertolongan, apalagi Ibu sudah langsung, artinya di zaman kita manusia ini sangat-sangat langkah lah, udah istimewa di hadapan Yesus itu. Artinya tidak terlepas bahwa Iblis meminta kepada Yesus seperti kepada Ayub. Itu kan Ibu Rianti itu nggak bisa ku jauhkan dari kau karena kau jagain. Siapa tahu kayak gitu. Nah, kita berhati-hati, dan pasti semua umat Kristen yang bersuka cita malam ini pasti mendoakan Ibu. Cuman Ibu juga lebih teguh lah, supaya cobaan yang di depan itu tidak akan sedikit pun melunturkan rasa iman Ibu akan Yesus Juru Selamat kita. Itu yang mau saya bagikan Bu. Kedua, buat saudara-saudara yang Kristen, saudara-saudara yang Kristen, kita belajarlah daripada saudara-saudara kita yang bersaksi. Kenapa saya bilang begini? Karena mereka selalu mengatakan bahwa yang datang itu mengatakan, sayalah juru selamat, kerajaan Allah sudah dekat. Artinya yang Yesus itu langsung sudah mengatakan kerajaan Allah sudah dekat. Nah, bagaimana kita dengan Kristen? Karena kita belum disapa Yesus seperti itu, apakah kita sadar, tahu kalau kerajaan Allah sudah dekat, kedatangan Yesus sudah dekat? Untuk itu, ya kita belajar dan menyaksikan kesaksian ini untuk lebih mendekatkan diri, walaupun kita mungkin Yesus tidak menampakkan diri bagi kita, tapi ada dalam firman-Nya, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Itu sih himbauan saya buat seluruh saudara-saudara, terkhusus kita Kristen. Puji Tuhan, hanya itu saja Bu, Pak Yusuf. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, bahkan lebih luas lagi tuayan-tuayannya Bu Rianti, dan kami juga bisa mengikuti perintah Yesus untuk menuai satu ya Pak Yusuf ya, doain ya Pak Yusuf. Ya. Baik, sukses terus. Baik. Terima kasih Pak Yusuf, salam. Terima kasih Pak Heru, salam. Oke, kita pindah ke Pak Irfan, Mas Irfan. Selamat malam. Selamat malam Pak Pendeta. Iya malam, silakan. Selamat malam Ibu siapa namanya, lupa saya ini. Ibu Rianti. Boleh. Bu, saya mau tanya, waktu Ibu sudah bermain-main jalangkung itu, enak enggak Bu bermain dengan roh-roh seperti itu? Waktu itu menyenangkan. Sangat menyenangkan ya Bu. Menyenangkannya di mana itu Bu? Menyenangkan misalnya kadang-kadang kita cuma pejamkan mata, kita udah ada di tempat lain.
Seperti Kadang-kadang Maraga Sukma ya Bu ya. kadang-kadang nggak perlu kemana-mana pakai ongkos. Lalu Bu? Ya itu hal-hal yang menyenangkan, tapi dari banyakkan roro itu mereka punya karakteristik bau yang khas, bau dosa mereka. Ibu memang sebenarnya sudah punya talenta indera keenam atau sukma sebelumnya makanya bisa melihat mereka secara langsung? Enggak punya. Tapi Ibu bisa melihat tapi Ibu bisa melihat mereka gitu ya Bu ya? Bisa. Baru Bu, pertanyaan yang kedua. Dulu kan waktu Ibu di kepercayaan yang di sebelah, seperti Pak Cabe tadi mengatakan bahwasannya di pondok pesantren atau tempat-tempat itu kan apa namanya ada kitab-kitabnya, mereka juga bebas mempelajari itu, tapi tanda kutip gitu kan, bebas mempelajari, tapi tanda kutip hanya tertentu. Tapi kan ibaratnya itu kan di dalam ajaran Ibu yang terdahulu kan sangat gampang mempelajari hal-hal gaib. Nah, mau saya tanya sama Ibu, itu kuasa-kuasa apa, roro apa, sehingga dalam kepercayaan Ibu yang terdahulu gampang sekali mempelajari itu. Sementara dalam Kristen itu tidak gampang, bukan tidak gampang, memang tidak ada, tidak bisa mempelajari itu. Karena kan kita beda roh-roh yang mana ini. Nah, kalau menurut Ibu itu roh apa? Roh apa itu? Ya kalau dulu waktu saya masih di seberang, pemahaman saya roh manusia yang sudah meninggal itu memang bisa kita panggil. Setahunya sebatas itu. Tapi kan roh manusia itu kan sudah di tangan Tuhan, Ibu. Kenapa kalau dibilang saya belum punya oh iya, pemahaman. memang iya betul-betul. Iya betul-betul. Nah, jadi di ajaran Ibu terdahulu, kenapa itu gampang sekali mempelajari itu, Bu? Para kiai, para ustadz, para habaib, itu gampang sekali memanggil jin, memanggil ini, memanggil itu. Itu sebenarnya mereka itu dasar kuasa yang mana bisa mendapatkan itu? Itu roh Tuhan atau bukan gitu, Bu? Kalau dulu Ibu udah percayaan dulu ya gitu, sebelum Kristen itu. Ya kalau menurut saya banyak yang kepingin disebut sebagai orang sakti, jadi mereka mempelajari itu mungkin. Jadi kalau menurut Ibu sekarang udah di Kristen, itu roh apa Ibu? Roh Tuhan atau bukan? Jelas bukan. Nah, jadi kenapa dulu di kepercayaan Ibu sekarang ini ya lagi Bu di vlog-vlog banyak sekali itu apa namanya pembasmi dukun santet, dukun membasmi dukun, itu gimana Bu? Wah saya dunianya bukan di situ sih. Jadi nggak sama bisa sih Bu, dunia roh juga gitu. Cuman ibaratnya mereka kan udah alirannya udah lain, tapi kan memanggil roh-roh dunia ya kan Bu, roh-roh kegelapan. Ini saya ada satu ayat ini Pak Pendeta Yusuf. Ya. Surat Silakan. Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 1. Kolose 1 ayat 13 dan 14. Kolose 1 ayat 13 dan 14. Iya, baca Pak Yusuf. Kolose 1 ayat 13 dan 14. 13 dan 14. Ya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan 14. dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah, selamat buat Ibu. Berarti Ibu sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan sama Tuhan, Ibu. Ya, amin. Gitu. Ini ayatnya udah cukup kuat. Kepada saudara-saudara saya yang Muslim ya. Kalaupun misalnya seperti Pak Cabe itu kan, Pak Cabe gimana Tuhan mau menunjukkan kuasanya sama Bapak, kalau Bapak nggak membuka hati. Sama itu Pak, kita bukan membandingkan kuasa setan atau kuasa Tuhan. Setan saja bisa datang sama kita kalau kita membukakan hati kita ini.
gimana lagi Tuhan gitu. Jadi kalau Bapak mau merasakan mukjizat Tuhan seperti ibu ini, Pak Cabe bukalah gitu. Saudara-saudara saya Muslim, buka hatimu gitu. Nah, karena orang Kristen ini sudah dimenangkan, sudah dibenarkan, bukan mendapat pembenaran ya, sudah dibenarkan Tuhan. Asal satu, percaya sama Tuhan Yesus. Kalau Bapak dan Ibu-ibu, saudara saya yang di sebelah, kalau nggak percaya sama Tuhan Yesus, ya sudah binasa selamanya. Itu aja jawabannya itu binasa itu. Nah, jadi ini ayatnya udah cukup kuat bahwasanya orang Kristen itu sudah dilepaskan, segala kutuk sudah dilepas, nggak ada lagi karma-karma, nggak ada lagi reinkarnasi, nggak ada, semua itu udah nggak ada, sudah dipatahkan semuanya sama Tuhan Yesus, sudah dibayar lunas. Jadi kepada Pak Cabe, kalau Bapak mau merasakan jamaat Tuhan, bukalah hati Bapak. Ya udah sholat tahajud aja, minta aja sama Tuhan Yesus. Ya Nabi Isa turunlah. Ya, tantang aja Tuhan Yesus, Pak Cabe, tantang. Kalau kau memang Tuhan, gitu, bilang Pak Cabe, kalau memang kau Tuhan, tunjukkan sama saya gitu, tunjukkan batang hidungmu gitu. Nah, itu Pak. Jadi kalau hanya Bapak gitu Pak. Kalau hanya membanding-bandingkan begini, pakai ini, dalilin itu, Bapak nggak akan bisa itu, nggak akan Bapak terima itu sampai mati pun potong kuping nggak akan diterima. Kecuali memang Tuhan menunjukkan kuasanya sama Pak Cabe, udah itu aja. Makasih Pak Pendeta, makasih Pak. Baik, Bu. Mas Irfan, terima kasih ya. Iya. Oke, Tuhan berkati ya. Oke, kita pindah ke Mr. P. Mr. P, selamat malam. Pak Yusuf. Malam Pak, silakan Pak. Halo. Iya, silakan Pak. Pak Yusuf bisa dibukakan 1 Petrus 3. 1 Petrus 3. Ayat 19. Ayat 19. Ya, selamat malam Pak Yusuf. Ya, ayat 19 sampai 20. Iya, 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20. Sudah, Pak? Pak, Mr. P, sudah ada Pak di layar? Bisa dengar saya Pak? Pak Mr. P, ini mungkin sinyalnya agak kurang bagus. Bisa dengar saya Pak? Bapak Mr. P? Halo? Ya. Minta maaf kalau tidak bisa dengar, kita mungkin pindah dulu ke penelpon lain. Pak Lorosai, Pak Lorosai? Ya Pak, selamat malam Pak. Ini puji Tuhan bisa malam ini bisa join. Sudah ya, 1 bulan lebih nunggu-nunggu. Iya. Terima kasih pertama buat channel Pak Yusuf. Semoga Tuhan memberkati channel ini sehingga semakin banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Dan kepada Ibu Rianti, kami mengucapkan selamat menjadi anak Tuhan. Dan kebetulan juga ya istri saya juga tadinya dari sebelah dan dari Jogja juga asalnya gitu. Dan sudah dinobatkan jadi Marga Situmorang juga. Oh. Puji Tuhan. Iya. Gitu. Jadi saya malam ini hanya mengucapkan puji Tuhan karena saya sudah rindu lama banget untuk bisa bergabung dan malam ini bisa terjadi karena kuasa Tuhan. Dan mungkin untuk malam ini tidak ada yang bisa saya komentari. Hanya mengucapkan terima kasih pada Tuhan Yesus. Ibu Rianti ya menjadi pengikut Tuhan dan terutama buat Pak Yusuf, semoga channel ini semakin diberkati Tuhan, semakin banyak yang mendengarkan dan semakin banyak yang menyatakan diri mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup dan yang mampu menyelamatkan setiap orang yang mengaku kepadanya. Itu saja Pak dan Ibu Rianti. Selamat malam karena masih banyak, mungkin yang penting saya sudah bisa gabung join yang pertama malam ini setelah 1 bulan stay menunggu terus susah masuk. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya. Terima kasih puji Tuhan Pak. Ya. Terima kasih. Ya.
Ya, oke, kita pindah ke Lazarus. Pak Lazarus. Selamat malam, Pak Lazarus. Pak Lazarus. Halo. Pak Lazarus, bisa dengar? Pak Lazarus. Selamat malam. Ya, sekali lagi Pak Lazarus. Jangan di-mute, Pak, jangan di-mute. Suaranya jangan di-mute. Aktifkan suaranya, Pak. Ya, jangan di-mute. Jangan di-mute, ya. Suaranya diaktifkan ya. Tombol suaranya diaktifkan, jangan di-mute. Ya. Pak Lazarus, suaranya diaktifkan, Pak. Jangan di-mute. Oke, tidak bisa terdengar, kita pindah ke Pak Kosim. Ya, selamat malam. Ya. Selamat malam. Halo Tante. Ketemu lagi kita di sini, Tan. Sehat ya, Tan? Iya. Puji Tuhan, Bapak Yusuf. sehat. Bapak Yusuf sehat ya. Puji Tuhan. Makasih udah dikasih kesempatan ya. Ya, Tante, aku tuh sebenarnya hampir mirip dengan aku juga dulu, Tante. Sempat main jelangkung. Iya. Sempet, cuma aku nggak lari ke situ, cuma aku larinya ke dunia perdukunan. Hampir-hampir mirip gitu, cuma ya tapi aku ngerusin gitu loh. Kalau Tante kan bener-bener mendalam ya jelangkung ya. Ya. Dalam nggak? Tante, halo? Dalam, Mas, walaupun cuma sebulan. Oh, sebulan. Jago dong main jelangkung ya. Jadi itu tuh udah benar-benar main kuasa kegelapan dong ya. Padahal di dalam firman Tuhan bilang jangan kita main dengan kuasa kegelapan gitu loh. Karena Allah Tuhan itu sangat membenci gitu dengan kuasa kegelapan ya. Tapi ya itu udahlah masa lalu ya. Itu udah masa lalu. Nah sekarang saya mau ini aja mau Tante. Saya nggak mau banyak cerita, nggak mau banyak tanya. Cuma saya untuk pesan aja buat Tante. Kita doain aja untuk orang-orang yang saat ini nggak terima dengan kesaksian Tante, dan mereka itu pokoknya jangan kita abaikan aja gitu. Kita berdoa aja, kita berdoa dan terus berdoa untuk, terutama saya itu salut untuk Pak Cabe. Sebenarnya saya kemarin saya mau minta Pak Cabe itu untuk ke Papi Yusuf, pengennya sih ditampilkan gitu wajahnya gitu, seperti saya ini berani gitu. Saya Kosim pengen ini pengen tahu Pak Cabe itu wajahnya seperti apa. Jadi jangan nyumpet gitu loh. Kalau benar-benar dia anak Allah ya, kalau dia benar-benar anak Muslim sejati, perlihatkan wajahnya gitu. Jangan cuma nyumpet aja gitu. Jadi jangan cuma suaranya aja yang denger gitu. Jadi kayak saya nih, saya nggak takut gitu. Mau di apapun juga, karena apa? Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saya nggak takut lagi dengan hal-hal itu ya. Apalagi Tante Tafib nih. Ini penginjil hebat ini, Pi. Ini Tante ini penginjil hebat, Pi. Iya, beliau ini luar biasa dipakai Tuhan. Ini orang tuh kalau aku gini ya, aku kemarin sempat mimpi Pak Cabe ya, Pi. Mimpi Pak Cabe. Sebenarnya itu hatinya dia itu udah Kristen gitu hatinya. Cuma wajahnya aja belum diperlihatkan. Sebenarnya dia itu udah Kristen, Pak Cabe itu udah Kristen. Sebenarnya itu udah Kristen, cuma dia ini masih meragukan tentang ketuhanan Yesus. Dia itu sebenarnya udah percaya dan yakin dengan keimanan dan ketuhanan Yesus itu, bahwa itu Yesus itu adalah Tuhan. Saya menangkap, saya dapat satu pencerahan dari firman Tuhan secara mendadak ini ya, secara spontanitas di Yesaya 43, Yesaya 43 yang berkata, aku
akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Itu udah jelas nyata ya. Yesaya Ayat berapa? 43. Ayat 11. Ayat 11. Ayat 11 dan 12. Oke. Itu sudah ada di Nah, layar? Ya. Aku baca ya? Apa Papi yang Ya, baca? Oke, saya yang baca. Oke. Oke, siap. Sampai 12, Pi. Ya, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan. Dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Allah. Amin. 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 Tuh, Pak Cabe. Amin. Itu Pak Cabe udah jelas banget ya, Pak Cabe. Kalau aku pesan, kalau aku sih mengasihi Pak Cabe. Cuma besok kalau misalkan dia komen di link ini, saya pengen lihat wajahnya seperti apa gitu loh. Jangan seperti ininya, junjungannya diumpetin. Aku nggak mau. Kalau kita kan udah jelas, Yesus itu Tuhan, udah jelas wajahnya. Karena apa? Aku menyembah Tuhan yang benar-benar wujud, bukan yang menyembah Tuhan yang gak ada wujud. Aku pengen seperti itu, ya nggak bener Tan? Boleh nggak Pi? Besok pesen sama Pak Cabe kalau bisa wajahnya diperlihatkan gitu. Ya, cuman kalau nggak diperlihatkan jangan dikasih Pi. Ya, artinya itu hak orang ya. SIM kita nggak bisa ini ya. Kita nggak bisa artinya mengharuskan ini dia tampilkan wajah. Ya nggak apa-apa lah. Artinya dia masih mau tampil tanpa wajah itu sih nggak masalah. Yang penting kita doakan aja terus supaya mereka khususnya Pak Cabe ini kan sudah sering mendengarkan narasumber dan bagaimana kekuatan kuasa dari Roh Kudus yang menjamah setiap manusia sehingga dari latar belakang, dari kehidupan yang sangat-sangat gelap, mereka bisa dipindahkan dan bisa diselamatkan. Dan saya yakin setiap narasumber menyampaikan kesaksian, itu kan yang disampaikan adalah firman. Dan firman itu tidak akan keluar dengan sia-sia. Satu waktu di antara yang mendengarkan ini itu khususnya orang yang artinya seringkali menyerang itu akan mendapatkan lawatan Tuhan. Amin. Seperti itu. Dapat hidayah. Mas Kosim. Ya, dapat hidayah. Aku kirain dia kosim ini sih kosim doain dia dapat hidayah, dapat tuntunan dari Tuhan Yesus. Aku yakin dan percaya. Pak Cabe pasti bertobat. Mungkin malam ini, mungkin besok. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Segala sesuatu itu bagi Tuhan mungkin. Benar gak Tan? Amin. Itu aja Tante dan Papi Yusuf. Thank you banget. Sehat selalu Tante, Papi Yusuf. Panjang umur, sehat selalu ya. God bless you. Amin. Terima kasih Pak Osim. God bless you too. Oke teman-teman. Kita pindah ke Lazarus. Sekali lagi. Pak Lazarus. Ya, ini penelpon terakhir, Pak Lazarus. Bisa masuk, Pak? Pak Yakub. Shalom, Pak. Salam Ibu. Malam. Ya, luar biasa. Tuhan berkati. Saya mau tanya Ibu, apakah Ibu sudah melaksanakan apa yang Tuhan katakan menjala jiwa? Sudah Pak. Oh luar biasa, puji Tuhan. Tapi karena saya bertemu dengan Tuhan Yesus secara seperti itu, kebanyakan jiwa-jiwa yang saya layani punya kasus yang sama. Misalnya kerasukan, ada yang kerasukan, ada yang gila, ada yang disantet orang, kayak gitu-gitu. Iya. Oh, luar biasa. Biar Tuhan pakai Ibu semakin luar biasa. Terima kasih Pak. Semangat dong Bu, jangan lemes. Semangat. Kan udah Tuhan menangkan. Ya. Iya, jangan lemas. Semangat Pak. Iya, baik. Untuk Pak Cabe, kami mengasihi Pak Cabe.
agar kiranya kami juga rindu untuk Pak Jabe duduk di tempat Ibu, menggantikan Ibu sebagai narasumber. Amin. Bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Silakan Pak Cabe doa tahajud. Tanyakan Tuhan manakah yang harus saya sembah, yang dapat menjamin saya masuk surga. Itu Pak Cabe lakukan. Jangan keraskan hati. Bertanyalah, maka Tuhan Yesus akan menjawab apa yang menjadi keraguan Pak Cabe. Jadi dalam hal ini perlu Pak Cabe ketahui bahwa satu orang bertobat, si istri rumah diselamatkan. Amin. Ya, itu untuk Pak Cabe. Bahwa kami di sini banyak tim pendoa syafaat yang berdoa untuk Pak Cabe agar Pak Cabe juga diselamatkan, agar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kalau saya lihat Pak Cabe, kalau saya ilustrasikan Pak Cabe bagaikan pemeriksa tiket. Kita naik ke pesawat, Pak Cabe hanya ngecek tiket. Kita berangkat, Pak Cabe tertinggal. Kami kasihan terhadap Pak Cabe, hanya tugasnya ngecek tiket. Jadi kami juga ingin Pak Cabe ikut terbang bersama dengan kami. Amin. Iya. Untuk Pak Yusuf, agar channel ini semakin diberkati, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Pak Yusuf. Amin. Terus kabarkan kebenaran firman Tuhan Pak Yusuf. Iya Pak. Mana Pak Yusuf nih? Iya, ini sudah ada Pak di depan Bapak. Iya, kiranya Tuhan berkatilah semua pendengar yang hadir pasti pada malam diberkati. hari ini sampai larut malam begitu setia mendengarkan kesaksian ini. Kiranya semua semakin diberkati dalam Tuhan. Amin. Oke, saya kembalikan ke Pak Yusuf. Baik. Shalom, Pak. selamat malam. Shalom malam Ya. Pak Lazarus, terima kasih. Oke, kita kasih kesempatan yang terakhir lagi Pak Denny. Beliau sudah masuk. Silakan Pak Denny. Selamat malam. Malam Pak. Malam Pak Denny. Silakan Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak Pendeta Yusuf dan selamat malam Bu Nyonya Situmorang itu. Iya. Iya. Pak Yusuf, pertama saya berterima kasih untuk 3 malam terakhir saya lihat ada 2 warga HKBP yang bisa memberikan kesaksiannya. Saya warga HKBP juga. Yaitu saya merasa berterima kasih. Jadi terus saya lihat kesaksian belakangan ini mewakili dari berbagai dominasi gereja, baik suku, baik latar belakang dan agama juga saya lihat. Jadi semakin menarik saya lihat. Saya tentu akan menggunakan waktu yang singkat ini, fokus saya tentang kesaksian dari Ibu Rianti. Saya tidak begitu fokus untuk membahas tentang agama yang Ibu anut sebelumnya karena waktu ya. Jadi saya mau bertanya ke Ibu dan sekaligus memberikan tanggapan. Saya merasa Ibu termasuk orang yang beruntung bisa bermimpi bisa melihat kesaksian dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dari kesaksian yang Ibu sampaikan tadi, saya tertarik sekali bahwasanya di samping Ibu disuruh untuk ikut Tuhan Yesus, Ibu juga dipesankan untuk penjala orang. Iya. Jadi pertanyaan saya pertama, bagaimana Ibu melakukan pesan itu dalam hal ini jadi penjala orang gitu. Setelah Ibu menjadi Kristen 25 tahun, bagaimana Ibu menjalani pesan itu dengan suka dukanya gitu. Karena agak unik, agak lain dari yang sebelumnya, bahwasanya Ibu di samping disuruh ikut Yesus, Ibu ada tambahannya pesan khusus gitu. Jadi saya lebih tertarik pengalaman Ibu setelah menjadi Kristen dan bagaimana Ibu melakukan pesan itu.
Yang kedua, pengalaman rohani Ibu tadi yang ketika Ibu mau dibaptis dalam gereja HKBP, ketika mereka ada rapat pendeta dengan para lado, ada angin di dalam gereja, Bu, ya. Padahal bukan gempa, Ibu bilang jam dinding, angin berputar. Menurut saya itu sebuah situasi yang ya luar biasa, dan itu juga bisa menguatkan para yang hadir di sana seharusnya juga. Saya teramat yakin, saya kira Ibu ditolak saat itu bukan karena untuk semata-mata untuk harus belajar CD, artinya belajar malua. Karena kehadiran Ibu yang saya tangkap tadi untuk dibaptis ya, Bu, bukan untuk malua ya. Jadi walaupun demikian, saya sungguh terberkati dengan kesaksian Ibu. Itu aja, Bu. Tuhan memberkati. Kiranya Ibu senantiasa semakin menjadi berkat sesuai yang pesan langsung yang Ibu alami. Ibu terima dari Tuhan Yesus menjadi berjala orang yang lebih banyak. Seperti yang tadi saya bilang, saya mohon Ibu bisa menerangkan bagaimana Ibu menjalani hari-hari Ibu setelah Ibu melakukan pesan Tuhan Yesus tadi, dibaptis dan berjala orang. Pengalaman hidup Ibu setelahnya. Makasih, Bu. Makasih, Pak Yusuf. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Oke. Puji Tuhan ya. Jadi Ibu Rianti sangat aktif di dalam pelayanan, dan pada malam hari ini juga adalah satu pelayanan untuk menjala manusia ya, dan banyak ikan-ikan atau banyak manusia yang masuk di dalam jala yang akan dipersembahkan kepada Tuhan Yesus ya. Oke teman-teman, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami terus berdoa supaya Anda terus mengalami kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan diberkati Tuhan secara luar biasa. Nah, perlu kami informasikan saat ini kegiatan dari Ibu Ibu Rianti adalah sangat bergerak penuh di dalam pelayanan. Nah, kami mengajak untuk teman-teman semua yang diberkati dengan kesaksian ini untuk bisa memberikan persembahan, mendukung daripada pelayanan dari Ibu Rianti, supaya misi atau tugas yang telah ditetapkan Tuhan Yesus atas kehidupannya itu bisa dikerjakan dengan maksimal. Dia menjadi penjala manusia ya. Silakan salurkan persembahan Anda ke nomor rekening yang sudah kami cantumkan di bawah layar deskripsi daripada Ibu Taufik Rianti ya. Oke teman-teman, terima kasih buat semuanya, dan kami juga pada malam hari ini menyampaikan terima kasih kepada Ibu Rianti yang sudah bermurah hati, yang sudah mau untuk berbagi kehidupan, berbagi kesaksian, bagaimana kuasa karya Roh Kudus yang sangat dahsyat yang menyentuh kehidupan Ibu ya. Doa kami buat Ibu, Tuhan selalu memberikan kekuatan dan kemenangan dan selalu sukses di dalam menjala manusia ya. Dan bagian terakhir Ibu bisa menyampaikan closing statement buat teman-teman yang ada bersama di link ini. Silakan Ibu. Terima kasih untuk kesempatan ini. Statement kita adalah beritakan kabar baik tentang keselamatan di dalam Yesus. Sebab celakalah kita kalau kita tidak memberitakan Injil. Amen. Tapi kita juga lebih celaka kalau memberitakan Injil yang palsu. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah menerima keselamatan di dalam Yesus, jangan dinikmati sendiri. Bagikan. Caranya bagaimana? Melalui sikap hidup kita. Melalui teladan hidup kita. Jangan takut memberitakan kabar baik tentang keselamatan di dalam Yesus. Kita harus punya misi dan visi yang sama dengan Tuhan, agar jangan satu pun orang yang binasa. Dua keluarga saya sudah terima Yesus. Tinggal adik-adik saya yang jadi PR ini. Doakan. Puji Tuhan. Iya. Mungkin saya sudah memberitakan Injil kepada adik-adik saya.
Tapi seperti firman Tuhan berkata, ada yang menabur, ada yang menanam, ada yang menyiram, tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Amin. Saya percaya kalau tidak melalui saya, mungkin melalui Bapak Ibu semua yang ada di sini, keluarga saya diselamatkan juga semuanya. Terima kasih sudah mau mendengarkan kesaksian saya. Jaga kekudusan. Pelayanan saya penuh dengan bahaya. Saya selalu berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan, jadi saya sangat-sangat menjaga kekudusan hidup saya. Karena saya tahu ketika saya lengah, ketika saya asik dengan dosa lama saya pasti diserang. Mau memberikan kesaksian ini aja, serangan luar biasa. Anak bungsu saya mengalami kecelakaan. Tadi saya sakit perut yang luar biasa, sakit sekali. Banyak kejadian yang tidak menyenangkan ketika kesaksian ini mau disampaikan. Karena apa? Iblis tahu, iblis kedoknya saya bongkar. Dia tidak suka. Iblis yang pernah saya temui lewat permainan Jalangkung itu punya karakteristik tersendiri. Mereka punya bau khas dosa mereka. Misalnya kalau iblis ini dulu waktu masih hidup, dalam tanda petik pemahaman saya, arwah yang sudah meninggal, dia berbau amis, itu artinya dia iblis pezina. Jadi kalau saudara dekat-dekat orang kelihatannya dia rapi, kelihatannya dia bersih, tapi ketika dia lewat tercium bau seperti itu, bisa dipastikan dia seorang pezina. Sebab apa? Kita adalah bau harum Kristus. Orang yang percaya Yesus punya bau harum Kristus. Jadi saya mendeteksi orang lewat bau ini. Misalnya saya dekat dengan Pak Yusuf, ada bau khas dosa yang pernah dilakukan, saya tahu, saya dikasih tahu. Tapi kalau dulu saya ekstrim ya, misalnya saya tahu dia seorang pencuri, baju yang dipakai itu dari hasil pencuri, saya akan ambil, saya tarik, mau lepas ini. Dulu saya radikal sekali, tapi saya minta pimpinan Tuhan, Tuhan, kalau ini talenta daripadamu, dapat mungkin saya jangan mempermalukan orang. Kalau saya tahu seseorang punya dosa seperti ini, biarlah dia saya bawa dalam doa. Begitu, Pak. Ya, baik teman-teman, ya itu closing statement dari Bu Rianti. Jadi berhati-hatilah dengan perjalanan hidupmu, supaya jangan sampai engkau yang istilahnya orang yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Justru orang-orang yang terkemudian, orang-orang yang dari seberang, orang-orang dari agama yang tidak mengenal Tuhan Yesus, justru nanti mereka akan menjadi terdahulu, menjadi di depan kita. Ya, hati-hati ya teman-teman ya, supaya kita benar-benar berjuang, berlomba, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, aku berlomba mencari untuk mendapatkan mahkota itu. Ayo kita semua berlomba, karena Tuhan tidak pernah pilih-pilih orang. Tuhan tidak pernah berkata bahwa aku lebih mengutamakan Paulus daripada Ibu Rianti. Aku tidak mengutamakan Paulus daripada Anda. Tuhan tidak pernah berkata seperti itu. Tuhan justru mencari siapa yang mau berlari dan secepat mungkin untuk bisa mencapai apa yang ditetapkan oleh Tuhan dan masuk di dalam kehendak Tuhan. Oke, buat semuanya sekali lagi terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kemenangan buat kita semua. Amin. Terima kasih Pak Yusuf, Tuhan memberkati. Sama-sama Ibu. Terima kasih Tuhan buat berkati. semua yang sudah menonton acara ini. Tuhan berkati. Haleluya.